Bab ke-11. Zoa merebahkan tubuhnya pada kasur king size milik Al dan mulai memejamkan matanya. Namun selang beberapa menit, grip tangan kekar melingkar pada perut Zoa dan mampu membuat Zoa membelahkan matanya kaget ingin menghajarnya. "Sud, biarin seperti ini," bisik Al tepat di telinga Zoa yang mampu membuatnya meremang. Zoa mencoba melepaskan pelukan Al, namun lagi-lagi tak bisa. Entah mengapa berada di dekat Al membuat Zoa seperti lemah tak berdaya dan tak mampu melawannya. "Tidur baby, lo nggak capek apa?" ucap Al dengan suara beratnya, membuat Zoa diam tak ingin melawan lagi, dan Al pun mulai memejamkan matanya. Entah mengapa Zoa merasa nyaman dengan pelukan hangat Al sekalipun hatinya menolak, namun badannya tak bisa bohong jika dia merasa nyaman. Kenapa sangat nyaman sekali? Batin Zoa merasakan perasaan yang berbeda dan detik selanjutnya Zoa juga ikut memejamkan matanya mengikuti Al menuju ke alam bawah sadarnya. Pagi harinya Al dan Zoa sudah siap dengan seragamnya. Jangan tanyakan Zoa dapat dari mana seragamnya, karena tentunya Al sudah menyiapkan semuanya untuk Zoa. "Lo bisa masak?" tanya Zoa yang baru saja keluar dan melihat Al dengan apronnya menyiapkan sandwich di atas meja makan. Zoa menatap kagum Al yang menurutnya sangat jarang ditemukan pada laki-laki umumnya yang tak suka memasak, apalagi Al yang notabene-nya seorang leader Rubicon dan anak seorang miliarder. "Kenapa nggak nyewa pembantu?" "Ada, cuma untuk bersih-bersih." "Why? Lebih suka masak sendiri atau beli kalau meals?" Zoa pun hanya menganggukkan kepalanya mengerti dan memakan sandwich yang sudah disediain oleh Al. "Gue berangkat sendiri," ucap Zoa setelah selesai dengan makanannya. "Nomor." Oke, Zoa hanya pasrah malas berdebat pagi-pagi dengan Al. "Ayo ajak Al pada Zoa dan mereka berdua berjalan menuju basement." "Kita pakai motor?" tanya heran Zoa. "Why? Bisa heboh satu sekolah." "Ya terus." Sika decak kesal Zoa sambil memakai helmnya lalu menaiki motor Al dan Al melajukan motornya keluar basement menuju sekolah mereka. Sekolah SMA Elit Harmony. Al dan Zoa telah sampai di parkiran sekolah dan langsung dihebohkan dengan teriakan histeris para siswi penggemar Aljandra, bahkan para inti Rubicon yang memang sedang menunggunya membelahkan matanya kaget dan menganga tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Zoa turun dari motor Al dan melepaskan helmnya lalu berjalan santai meninggalkan parkiran tanpa menghiraukan teriakan dan tatapan-tatapan kaget dari penghuni sekolah. "Oh my God, apa pacaran sama Zoa?" teriak Jeffran dengan alainya, mengagetkan mereka semua. "Ananenagram, mulut lo udah kayak toa masjid Jeff," ucap Atala sembari mengusap-ngusap telinganya. Garsep juga lo Al goda Kalandra dan hanya dibalas acuh oleh Al yang berjalan menyusul Zoa lalu diikuti oleh Marvin di belakangnya. "Bener kan apa kata gue kemarin kalau Al sama Zoa itu lagi mojok? Buktinya sekarang mereka berdua berangkat bareng." Ucap Atala membenarkan apa yang kemarin dia katakan. Plak. Geplak Kalandra pada kepala belakang Atala, "Otak lo butuh dicuci," ujarnya lalu meninggalkan mereka berdua. Seringis Atala. "Gue yang naksir Zoa duluan malah Al yang dapat," lirik Jeffran dan didengar oleh Atala. "Kayaknya otak lo deh yang butuh dicuci," ucap Atala berlalu. "Tungguin Bang Stay," teriak Jeffran yang ditinggalkan oleh Atala. Di dalam kelas Zoa sedang fokus dengan ponselnya yang sudah penuh dari pesan dan panggilan dari Xavier. "Halo Zor, lo dari mana aja Bang Stay? Lo gak apa-apa kan? Lo gak diapa-apain sama Al kan?" tanya beruntun Xavier pada Zoa yang baru saja mengangkat teleponnya. "Aman," jawab singkat Zoa yang mampu membuat Xavier mengumpatinya dari seberang sana. "Gue tutup, gue lagi di kelas," ucap Zoa lalu mematikan sambungan teleponnya secara sepihak, tak mempedulikan umpatan-umpatan Xavier padanya. "Anjing emang tuh anak gak bisa dikhawatirin,"
Nyesel gue ngekhawatirin dia, ucap kesal Xavier, namun dalam lubuk hatinya dia merasa senang karena sahabatnya ternyata baik-baik saja. Nona, panggil Roger yang terlihat panik. Ada apa? Tanya Xavier mengangkat sebelah alisnya bingung menatap Roger yang terlihat sangat panik. Itu Non, Black Hole sedang menuju perjalanan ke sini. Mereka berniat menyerang kita dari segala arah. Sebagian pasukannya sudah tersebar di sekeliling markas ini. Ucap Roger menjelaskan dan berusaha untuk tenang. Xavier mengkerut keningnya. Black Hole? Black Hole merupakan salah satu perkumpulan mafia baru yang sedang berusaha menguasai perkumpulan mafia di Indonesia. Non, jelas Roger yang merasanya nonanya tidak tahu dengan Black Hole. Xavier tersenyum smog mendengarnya. Sepertinya ia akan mendapatkan permainan baru. Siapkan semua pasukan dan biarkan mereka masuk dengan mudah, tita Xavier dengan seringainya. Roger sedikit terkejut mendengarnya, namun dia tetap mematuhinya. Siap Nona, saya pamit undur diri untuk mempersiapkan semuanya. Baru terjun sudah berani cari mati, gumam Xavier menatap lurus ke depan. Pete. Bel istirahat berbunyi. Zoa berjalan menuju kantin diikuti oleh inti Rubicon di belakangnya, dan Zoa hanya acuh tak peduli. Banyak yang merasa iri dengan Zoa karena baru kali ini ada cewek yang bisa dekat dengan inti Rubicon, apalagi dengan sang leader. Zoa memesan makanannya dan duduk memakannya. Al dengan setia mengikuti setiap pergerakan Zoa yang mampu membuatnya sangat risih, namun Zoa begitu malas untuk mengusirnya karena Zoa yakin dia akan kalah berdebat dengan Al dan berujung membuatnya kesal, jadi dia lebih memilih dia membiarkan itu. Semua murid dibuat keheranan sekaligus kagum dengan Zoa yang mampu membuat seorang Al takluk pada pesonanya dan tentunya membuat para kaum Hawa iri melihatnya. Para inti Rubicon pun dibuat keheranan melihat sisi lain dari Al yang sangat bertolak belakang dengan sikap biasanya, tapi lucunya Al tetap mempertahankan wajah datarnya. Si Al udah kayak perangko aja, nempel terus sama Zoa. Ucap Atala. Pepet terus jangan dikasih kendor, ucap Jeffran sedikit berteriak ingin menggoda Al. Muka datarnya stay cool ya bos, celetuk Kalandra terkekeh geli melihat wajah datar Al dan Marvin hanya terkekeh mendengar teman-temannya menggoda Al. Al diam tak ingin merespon, dia hanya fokus dengan makanannya. Bruk. Tiba-tiba ada yang sengaja menjatuhkan dirinya tepat di sebelah Al ingin mencari perhatiannya. Au rintihnya namun tak ada respon dari Al maupun Zoa yang bahkan tak melihat ke arahnya. Pick me habatin Zoa. Ngepel neng, celetuk Jeffran. Kalau mau ngepel jangan di sini, di toilet no kotor. Tambah Atala. Semua tertawa mendengar celetukan Jeffran dan Atala hingga membuat Hana malu. Hana berdiri dan langsung pergi meninggalkan kantin dengan disoraki oleh semua orang di kantin. Hugu! Dasar pick me! Malu-maluin diri sendiri! Zoa tersenyum miring melihat kepergian Hana. The next target, lirih Zoa, namun tetap bisa didengar oleh Al yang langsung menoleh ke arahnya. Why? Nope, jawab Zoa melanjutkan makannya. Selesai makan mereka berjalan kembali ke kelas dengan Zoa yang berada paling depan seperti menjadi Ratu Rubicon. Dirty, Dirt. Suara getaran handphone Zoa membuatnya menghentikan langkahnya lalu mengangkatnya. Markas diserang, ujarnya langsung mematikan sambungan. Siit, umpat Zoa lalu berlari menuju parkiran. Al yang melihat wajah panik Zoa ikut berlari mengejarnya dan dibuntuti dengan yang lain. Zoa yang baru sampai di parkiran bingung karena ia tak membawa kendaraan ke sini. Kunci motor lo! Minta Zoa pada Al yang baru saja menghampirinya, dan Al langsung memberikan kunci motornya, lalu langsung disambar oleh Zoa dan pergi meninggalkan sekolah tanpa memperdulikan panggilan dari Al. Zoa melajukan motornya dengan kecepatan tinggi tanpa menghiraukan umpatan-umpatan orang lain padanya. Al mengejar Zoa dengan menggunakan motor Marvin yang tadi langsung memberikan kuncinya pada Al. Gila, kita gak bisa ngejar mereka. Ucap Atala yang dibonceng oleh Marvin menggunakan motornya.
Jeff lacak Al suruh Marvin pada Jeffran yang langsung bertukar tempat dengan Atala dan mereka melajukan motornya kembali mengikuti instruksi dari Jeffran. Sesampainya di markas, Zoa langsung menghajar membabi buta semua musuhnya. Ia membelah lautan manusia dan membuat pulau darah di sana. Dur, begeh. Sit, Shuwut, Dugeh. Praang. Halo Zoa. Sudah lama tak bertemu denganmu. Sapa Lennart pemimpin Zefarnos tersenyum miring melihat kedatangan Zoa. Hai pengecut. Sapa kembali Zoa dan mampu membuatnya mengepalkan tangannya marah. Zefarnos, klan musuh Savientro yang sangat menginginkan kehancuran Savientro. Berbagai cara mereka telah lakukan untuk menghancurkan Savientro, namun mereka selalu gagal dan sekarang mereka mencoba kembali untuk menghancurkan Savientro dengan mengkambing hitamkan Black Horde sebagai pengecohnya hingga mampu menumbangkan sebagian pasukan Savientro di markas ini. Tidak usah sombong, kali ini kau akan hancur di tanganku. Murka Lennart. Ya dalam mimpimu. Balas Zoa dengan seringainya. Bab ke-12. Beberapa jam sebelum kejadian, Xavier menatap layar monitor yang menampilkan sekeliling markas yang sudah dikepung oleh Black Hole dan matanya tak sengaja menatap lambang tato leher salah satu dari mereka yang begitu familiar baginya. Bajingan! Umpat Xavier yang telah menyadari jika markasnya bukan hanya dikepung oleh Black Hole melainkan Zefarnos yang juga ikut terlibat. Black Hole hanyalah pengalihan. Musuh sebenarnya adalah Zefarnos. Ucap dingin Xavier mengepalkan tangannya marah tak habis pikir dengan mereka yang tak ada kapoknya. Bumem. Duar. Bunyi nyaring bom yang baru saja meledak di sekeliling markas membuat beberapa pasukan Savientro tumbang dan merusak fasilitas serta sistem keamanan yang terpasang di penjuru markas. Xavier dan Metu sang ahli IT markas di sini terlonjak kaget mendengarnya. Nona, sepertinya mereka memanfaatkan kelemahan markas ini yang masih belum memiliki sistem keamanan yang tinggi dan tingkat kepekaan pasukan yang masih rendah. Ujar Metu berpendapat kalau markas ini memang masih sangat lemah untuk sistem keamanannya karena ini merupakan markas cabang Savientro yang masih belum lama dibangun. Sial! Mereka benar-benar cari mati! Geram Xavier. Matt, lu periksa kembali sekitar markas dan lacak jika ada bom lagi. Lanjut Xavier melangkah keluar dengan pistol kesayangannya. Hubungi Zora! Teriaknya sebelum benar-benar keluar dari markas. Keadaan markas saat ini sungguh sangat kacau. Xavier langsung membabat habis semua pasukan musuh tanpa memberi ampun pada mereka. Beta, ambil posisi. Tita Xavier melalui earphone-nya setelah melihat sniper musuh sudah tersebar di sekeliling markas. Dor, begeh, sitit, Shuwut, bruk, Shuwut, brak, shutit, dur. Situasi makin tak terkendali setelah pasukan sniper sudah mulai beraksi dan mampu menumbangkan sebagian pasukan Savientro. Xavier tetap berusaha melayangkan tembakan serta pisaunya secara bersamaan, mengarahkannya tepat pada titik lemah musuh tak menghiraukan berapa kali dia sudah terkena sayatan dan pukulan hingga mata tajamnya menangkap seseorang yang paling ia kenal. Lennart sial en batin Xavier mengumpat, dan ia berusaha menghampirinya ingin menghajar sekaligus membunuhnya, namun ia urungkan setelah melihat Zoa yang datang. Halo Zoa! Sudah lama tak bertemu denganmu. Sapa Lennart pemimpin Zefarnos tersenyum miring melihat kedatangan Zoa. Hai pengecut! Sapa kembali Zoa dan mampu membuatnya mengepalkan tangannya marah. Tidak usah sombong, kali ini kau akan hancur di tanganku. Murka Lennart. Ya dalam mimpimu. Balas Zoa dengan seringainya. Queen! Panggil Xavier sembari melemparkan katana pada Zoa dan langsung ditangkap olehnya.
Lennart lebih dulu menyerang Zoa dan langsung ditangkis dengan santai oleh Zoa, lalu dibalasnya dengan beringas yang mampu membuat Lennart kewalahan menghadapinya. "Cih, kemampuan lo gak ada bedanya," desis Zoa meremehkan kemampuan Lennart yang tidak ada peningkatan. "Brengska! Dasar bocah sial, En!" Murka Lennart kembali menghajar Zoa. Al yang dari tadi berada di belakang Zoa, saat ini sedang membi buta menghajar semua musuh dan membantu menghalau semua pergerakan musuh yang ingin menyerang Zoa. Dur, dor, duer, bruk. 3 sniper terjatuh mati setelah tembakan yang dilayangkan oleh Al yang terlihat ingin menembak Zoa. "Apa-apaan ini?" ujar Jeffran dengan shocknya setelah sampai di markas Zoa yang sudah penuh dengan lautan darah dan tumpukan manusia. Atala dan Kalandra juga tak kalah terkejut, namun langsung disadarkan oleh suara Marvin. "Cepat bantu Aljiandra!" titah Marvin dan mereka langsung membantu menyerang semua pasukan Zephyrnos yang masih tersisa banyak. "Nona Safira, gawat, masih ada satu bom yang masih aktif dan bisa menghancurkan kita semua di sini," ucap panik Metu memberitahu Xavier melalui earphone. "Sid! Cepat nonaktifkan bom itu!" balas Xavier tak kalah panik namun tetap berusaha tenang. "Tapi Non, lakukan sebisamu Mat, gue percaya sama lo." Marvin yang tak jauh dari Xavier mendengar samar-samar percakapan mereka dan ia langsung memanggil Jeffran untuk turun membantu. "Jeff, masuk ke dalam markas, bantu mereka menonaktifkan bom," suruh Marvin pada Jeffran. "Tapi Van..." "Masuk!" titah Marvin tak ingin dibantah dan Jeffran langsung berlari masuk ke markas membantu untuk menonaktifkan bom itu. Metu yang sedang sendiri di dalam ruangan terlonjak kaget melihat kedatangan orang asing. "Anda siapa?" ucap Metu menodongkan pistolnya pada Jeffran. Wait, tenang, gue Jeffran, ahli IT Rubicon." Jelas Jeffran mengangkat kedua tangannya. Metu yang mendengar nama Rubicon langsung menurunkan pistolnya. "Gue kesini mau bantuin lo matiin bom," lanjut Jeffran mendudukkan dirinya, lalu mengambil alih komputer Metu dan mulai memainkan jarinya dengan lihai yang mampu membuat Metu kagum melihatnya. "Pantas saja sistem keamanan Rubicon sangat ketat," gumam Metu menatap kagum keahlian Jeffran. "Tak. Yes, berhasil!" ucap senang Jeffran dan Metu. "Terima kasih atas bantuannya Tuan," ujar Metu sambil membungkukkan badannya. "Santai aja kali, lagian bos lo bakalan jadi bubos gue," ucap santai Jeffran membuat Metu mengkerutkan keningnya bingung mendengarnya. "Udah, ayo kita keluar bantuin yang lain," ajak Jeffran merangkul bahu Metu dan mereka berdua kembali membantu menyerang musuh yang sudah tersisa sedikit. Kondisi Lennart saat ini tidak bisa dikatakan baik-baik saja karena dia sudah tak berdaya dihajar habis oleh Zoa. "Gue nggak terima kekalahan lagi! Hancurkan sekarang!" teriak Lennart pada orang kepercayaannya. Tiit, hening. Mereka semua yang sudah bersiap untuk tiarap, namun tidak terdengar suara apapun hingga membuat mereka semua kebingungan. "Lo nunggu bomnya meledak sampai lebaran monyet juga gak bakal meledak," celetuk Jeffran yang baru saja keluar dari markas. "Sialaan! Kemana bomnya ah?" murka Lennart. "Lo kalah lagi tua bangka," ucap Zora dengan seringainya. "GAKK, gue belum kalah," teriaknya lalu ia memberikan kode dengan lirikan matanya dan door, hap, bruk, arf. Al dengan cepat mendorong tubuh Zoa menghindari 2 tembakan yang sama-sama dilayangkan pada Zoa dan Xavier yang berhasil terkena tembakan mengenai bahunya. Lennart mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri, namun disadari oleh Atala yang langsung menendang tubuhnya hingga membuatnya tersungkur. "Lo gak bisa kabur Tuan," ucap Atala dengan santainya membawa Lennart yang memberontak minta dilepaskan.
Marvin yang melihat Xavier ambruk langsung membopongnya masuk ke dalam markas dan meminta dokter untuk segera menanganinya. Zora yang masih berada di bawah tubuh Al langsung mendorong kuat badan Al dan mengambil pistolnya menarik pelatuk mengarah pada sniper yang ingin melarikan diri. Dor! Bruk! Peluru melesat tepat pada jantung sniper tersebut. Lepaskan saya tidak terima kekalahan ini. Teriak Lena tak terima. Kalau saja tidak ada Rubicon yang membantumu, dapat kupastikan kau sudah terkirim ke alam baka. Ucap kembali Leonard menatap tajam Zora dan Al dan hanya ditatap datar oleh mereka. Bawa dia dan bereskan, titah Zora melangkah masuk ke dalam markasnya dengan diikuti oleh para inti Rubicon di belakangnya. Obati luka kalian, ucap datar Zora pada inti Rubicon termasuk Marvin yang sudah duduk di sofa dan mereka hanya patuh menurutinya melangkah menuju ruang khusus perawatan yang memang sudah tersedia di dalam markas ini. Kecuali Al yang tak beranjak dari tempatnya dan menatap datar Zora. Zora mengangkat sebelah alisnya. Why? Kamar lu? Bukannya menjawab, Al malah bertanya. Atas, singkat Zora dan tangannya langsung ditarik oleh Al menuju kamarnya. Zora mengikutinya tanpa memberontak hingga sampai di dalam kamarnya dan Al langsung menyuruhnya duduk. Al mengambil kotak obat lalu membersihkan luka-luka Zora yang terdapat bercak darah yang sudah mulai mengering, mengompresnya dan mengobatinya dengan telaten. Zora hanya diam memperhatikan Al yang sangat sabar dan telaten mengobati dirinya sekalipun hanya menampilkan wajah datarnya. Kenapa lo lakuin ini semua? Tanya datar Zora di sela-sela Al yang sedang mengobatinya. Peduli? Hanya itu? Al menatap wajah Zora. Apa perlu gue ulangi perkataan gue? Perkataan apa? Bingung Zora. Al mendekatkan wajahnya pada wajah Zora membuatnya memundurkan wajahnya, namun tertahan dengan tangan Al. Lo milik gue, ya main. Ucap Al dengan penuh penekanan di setiap katanya. Jantung Zora berdegup kencang menatap manik mata Al mencoba mencari kebohongan di sana, namun hanya tatapan tulus yang ia lihat dari manik mata tajamnya. Mata Al beralih pada memar di sudut bibir Zora. Sakit, tanya Al menyentuh sudut bibir Zora. Dan dengan polosnya Zora menggelengkan kepalanya, membuat Al terkekeh kecil gemas melihatnya. Al menatap lekat wajah cantik Zora hingga hidung mereka saling bertemu, dan kurang beberapa centil lagi, bibir mereka akan bertemu. Ceklek. Syit batin Al mengumpat kesal karena ia gagal lagi. Kasiannya Al ya ahoho. Bab ke-13. Sorry gak lihat, ucap santai Xavier yang baru saja membuka pintu kamar Zora tanpa mengetuknya. Hampir silaturahmi tuh bibir batin Xavier terkikik geli. Kam, lo ngapain kesini? Tanya datar Zora menormalkan wajahnya kembali yang terlihat sangat kikuk. Manggil lo. Kenapa gak istirahat? Ke bawah, ada yang mau dibicarain. Ucap Xavier berlalu meninggalkan mereka berdua dan Al hanya diam saja mendengarkan. Zora yang ingin melangkah keluar, tangannya ditahan oleh Al membuatnya menoleh mengangkat sebelah alisnya. Gak mau dilanjut? Tanya ambigu Al dan langsung ditatap tajam oleh Zora. Begih. Satu bogeman mendarat pada pipi Al. Tuh dilanjut, ujar Zora meninggalkan Al sendirian di kamarnya. Para inti Rubicon sudah berkumpul di bawah bersama dengan Xavier. Fen, nih cewek bukannya yang waktu itu berantem sama lo? Tanya Jeffran yang masih ingat pada perempuan yang berantem dengan Marvin malam itu. Jawab Marvin melihat ke arah Xavier membuat Xavier mengalihkan pandangannya. Merasa malu karena malam itu ia melukai Marvin padahal tadi Marvinlah yang menolongnya. Sorry, liri Xavier tanpa menatap Marvin. Tap, tap, tap. Derap langkah kaki Zora menuruni tangga yang diikuti Al di belakangnya, membuat semua orang menoleh ke arahnya. Habis ngapain, bos? Goda Atala dengan menaik turunkan alisnya. Pantesan tadi ngilang, ternyata lagi berduaan tuh. Tambah Jeffran yang ikut menggoda Al.
Berisik, ucap datar Al membuat Atala dan Jeffran mengatupkan kedua bibirnya menahan ketawanya. Peace bos, serempak mereka berdua. Jelasin! Ucap Xavier menatap Zora yang baru saja duduk dengan Al di sampingnya. Gu? Mikey WENNZURA, teriak Kanara dengan suara cemprengnya yang mampu membuat kaget semua penghuni markas. Uhuk! Uhuk! Anine negrem, umpat Jeffran yang baru saja tersedak minumannya akibat suara cempreng Kanara. Suaranya melebihi toa masjid ini, mah, liri Atala mengusap kupingnya yang berdengung. Zora dan Xavier memutar bola matanya malas melihat kemunculan Kanara beserta dua sahabatnya yang berada di belakangnya. Kanara langsung masuk berhambur memeluk erat tubuh Zora hingga membuat Zora kesulitan bernafas. Zora, gue kangen banget sama lu, ucapnya senang tanpa melepaskan pelukannya. Nah, lepasin! Zora gak bisa nafas anjer. Ucap Brianna yang melihat wajah Zora yang memerah akibat kelakuan sahabatnya. Hey, sorry gue terlalu excited buat ketemu my queen. Ucap Kanara sembari melepaskan pelukannya. Au, my deputy leader Xavier yuhu. Lanjut Kanara merentangkan tangannya ingin memeluk Xavier namun tertahan oleh tatapan tajam Xavier yang memang tak suka dipeluk. Oke. Santai bu, matanya ampe mau keluar tuh. Ucap Kanara membuat yang lain terkekeh mendengarnya. Sorry kita telah datingnya, ujar Raya merasa bersalah karena mereka tak ikut andil saat peperangan tadi. Tadi ada kendala di perjalanan, makanya kami telat. Tambah Brianna. Ya maaf ya kawan-kawanku, Zephyrnos berhasil mensabotase perjalanan dan kendaraan kita. Jadinya kita harus ngurusin para bajing itu dulu. Ucap Kanara dengan dramatisnya. It's okay, semuanya sudah beres. Jawab Xavier. Mereka bertiga siapa? Tanya Jeffran yang dari tadi mulutnya sudah gatal ingin bertanya. Wah, ternyata ada lelaki tampan di sini. Ucap Kanara dengan mata yang berbinar menatap para inti Rubicon. Awas copot tuh mata, sinis Brianna. Sirik aja lo. Biarkan kami memperkenalkan diri, ucap Kanara membungkukkan badannya membuat para sahabatnya menggulir bola mata malas melihat kelakuan temannya yang sangat ajib ini. Perkenalkan gadis tomboy di paling ujung itu Raya Anastasia, sang panglima tempur Savientro. Gadis manis di sebelah gue ini Brianna Anderan Farka, ahli IT Savientro. Dan gue sendiri Kanara Amuraraspati, ahli strategi Savientro, gadis yang paling cantik setelah Zoa di klan ini. Ucap panjang lebar Kanara diakhiri dengan sikap narsisnya. Banyak yang tidak mempercayai jika Kanara seorang ahli strategi karena sikap centilnya dan bobroknya yang sering membuat orang lain geleng-geleng. Lo seriusan ahli strategi, Savientro? Tanya Jeffran tak percaya. Kenapa? Lo nggak percaya, ha? Balas Kanara berkacak pinggang. Tapi gue juga gak peduli sih sekalipun lo gak percaya, lanjut Kanara mendaratkan bokongnya dan mengambil minuman yang tersedia di meja. Minuman Gyu, jerit Jeffran. Bagi dikit nyit, pelit amat lo. Bahaha, monyet gatuh. Tawa Atala membuat Jeffran bermuka masam mendengarnya. Jadi lo leader Savientro, Zor? Tanya Kalandra mengalihkan perhatian. Queen Black Mafia? Tanya Marvin. Black. Kalandra, Jeffran dan Atala meneguk ludahnya kasar mendengar deheman Zoa yang menyatakan dia seorang Queen Black Mafia. Jadi selama ini Zoa, untung gak jadi gue deketin. Makin cocok aja jadinya sama si Al. Batin mereka bertiga. Lo bisa jelasin kenapa ada inti Rubicon di sini? Tanya Raya penasaran melihat inti Rubicon yang berada di markasnya. Mereka teman kelas gue, jawab datar Zoa. Ya terus? Serempak Kanara dan Brianna. Sika, gue nggak tahu kalau mereka ngikutin gue. Balas malas Zoa untuk menjelaskan.
Lebih tepatnya kita ngikutin Al si Zor, ungkap Atala menyela. Dan Al ngikutin lo, tambah Jeffran, membuat mereka mengalihkan pandangannya pada mereka berdua. Kalian gak ada niatan buat memperkenalkan diri kalian? Celetuk Kanara yang ingin modus berkenalan dengan para cogan. Dengan senang hati kita akan memperkenalkan diri. Jeff, silahkan perkenalkan kami siapa? Ucap Atala yang langsung menyuruh Jeffran. Anjing kok gue tahu? Udah buru. Lagian biasanya lo yang paling semangat buat kenalan. Jeffran mendengus kesal namun tetap melakukan. Gue Jeffran, ahli IT. Kunyuk di samping gue ini Atala, Panglima Tempur Rubicon. Di sebelahnya itu Kalandra, si ahli strategi. Tuh muka tembok namanya Marvin, Deputy Leader Rubicon, dan terakhir cowok kulkas di sebelah Zoa itu Aljiandra, leader kami. Jelas Jeffran sesingkat mungkin. OMGGG! Dia King of Blood? Syak Kanara setelah mendengarkan perkenalan Jeffran dan mereka hanya mengangguk membenarkan. Amempit, ucap tak jelas Kanara yang mulutnya langsung dibekap oleh Buyana. Gak usah berisik, kita semua di sini capek. Jengah Buyana yang sudah lelah mendengarkan suara Kanara. Permisi Queen, makanan sudah selesai disiapkan. Ucap Roger yang baru saja keluar dari ruang makan. Zoa hanya menganggukkan kepalanya mengerti. Ayo makan, ajak Zoa pada semuanya. Yuhu makan, makaan. Girang Kanara dan Jeffran barengan membuat yang lain geleng-geleng kepala melihatnya. Al yang sedari tadi diam anteng sambil memainkan jari lentik Zoa langsung berdiri mengikuti Zoa dengan tangannya yang tetap menggenggam tangan Zoa. Nih orang berdua kayak orang mau nyebrang aja pakai pegangan tangan segala, lirih Buyana masih didengar oleh Atala. Lo mau pegangan juga? Goda Atala. Dih kagak, ketus Buyana mendelikan matanya meninggalkan Atala yang terkekeh melihat respon Buyana. Mas, aku pengen pulang ke Indonesia, aku rindu sama Al. Ucap Nyonya Bravaska, ibunda Aljiandra yang sedang berada di Eroli. Kamu sudah yakin sayang? Tanya Tuan Bravaska, ayah Aljiandra. Iya mas, aku sudah yakin. Kasihan Almas, karena aku terlalu larut dengan kehilangan Amaira, aku jadi lupa dan tak peduli dengan Al, padahal Al masih butuh kasih sayang dari aku. Ucap sedih Nyonya Bravaska. Al pasti mengerti sayang, ucap Tuan Bravaska mencoba menenangkan istrinya. Besok kita pulang ya mas? Iya sayang. Amaira Ena Bravaska, adik kecil Aljiandra yang telah meninggal saat ia masih menginjak kelas 1 SMP akibat pelecehan dan pembunuhan yang dilakukan oleh musuh bisnis ayahnya yang tak punya hati. Membuat seorang Aljiandra murka dan menjadikannya sosok tak tersentuh yang haus akan darah, bahkan ia telah membunuh dan membumi hanguskan pelaku tanpa tersisa sampai ke akar-akarnya. Nyonya Bravaska yang tak terima dengan kepergian putri bungsunya secara tragis membuatnya sangat depresi hingga kehilangan akal sehatnya yang seringkali mencoba untuk bunuh diri. Tuan Bravaska yang tidak tega melihat istrinya seperti itu membuatnya membawa pergi meninggalkan Indonesia dan melakukan perawatan di Eroli membuat Al harus tinggal sendiri Indonesia karena tanggung jawabnya untuk mengurus semua perusahaan dedinya yang berada di sini. Al yang tak ingin larut dalam kesedihannya, membuatnya menyibukkan dirinya dalam mengurus bisnis dadinya dan dunia mafianya. Beritahu Al jika saya akan pulang besok, ucap Tuan Bravaska yang sedang melakukan panggilan dengan asisten pribadi Al. Baik Tuan. Thanks udah bantu kami, ucap tulus Zoa pada enti Rubicon namun terkesan datar. Sama-sama Bu Bos, kita senang bisa bantu kalian. Jawab Jeffran mewakili. Sering-sering main ke sini gak apa-apa kali, celetuk Kanara. Boleh tuh, setuju Atala. Kita pamit, ucap Al berjalan menaiki motornya. Hati-hati, serempak Kanara dan Buyana sambil melambaikan tangan mereka. Bye, balas Jeffran dan Atala. Bab ke-14. Saat ini para gadis Savientro sedang berkumpul melepas rasa rindu mereka satu sama lain. Misi kalian gimana?
Tanya Xavier. Beres, balas Raya. Ternyata tua bangka itu licik banget, tapi untung kita lebih licik, hihi. Pede Kanara. Coba bayangin aja, siapa yang bakal nyangka tuh obat-obatan terlarang bakal disimpan di kandang baby anjir? Jijik Brianna ketika ia mengingatnya kembali misi yang mereka jalankan. Nih kunyuk berdua paling ribet, Zor, banyak ngeluhnya. Kesal Raya mengadu pada Zora. Zora dan Xavier hanya terkekeh mendengarkan mereka. Lo ada hubungan sama Al? Tanya tiba-tiba Xavier menatap Zora hingga membuat yang lain ikut menatap Zora menunggu jawaban darinya. Gada? Kalau gada, kenapa kemarin lo pegangan tangan sama Al dan lo diem aja tuh kagak ngereok seperti biasanya kalau ada cowok yang berani pegang-pegang lo? Selidik Brianna memicingkan matanya. Zora diam tak menjawab, merasa bingung dengan hubungannya dengan Al. Zora dan Al memang belum memiliki hubungan apapun, namun sikap Al menunjukkan jika ia adalah kekasihnya. Terdiamnya Zora membuat para sahabatnya berpikir jika memang benar Zora memiliki hubungan dengan leader Rubicon. Gue setuju-setuju aja sih kalau lo sama Al, Zor. Celetuk Kanara memecah keheningan. Gantengnya Gada Obeng tambah Brianna setuju. Kekuatan dua klan jadi satu makin bertambah kuat tak terkalahkan dan kemungkinan besar bisa jadi penguasa dunia bawah yang abadi, ucap Raya ikut menimpali ucapan mereka. Guasa terlalu jauh mikirnya, biarin Zoa yang ngejalanin. Ucap Xavier. Kita selalu dukung lo, Zor, ucap Raya tersenyum menepuk bahu Zoa. Besok kita masuk sekolah bareng Zora kan? Tanya Brianna dan dibalas deheman oleh Xavier. Ye ai sekolah baru, girang Kanara. Sika Soa berdecak malas karena mereka akan satu sekolah dengannya. Kita bantu misi lo biar cepat selesai, ujar Xavier. Mention Bravaska. Al yang sudah diberitahu oleh asisten pribadinya, jika orang tuanya akan pulang hari ini, ia langsung pulang ke mansionnya. Para pelayan berjejer rapi menyambut kedatangan tuan mudanya yang hampir tak pernah pulang ke mansion ini selama datang tuan muda. Sejak orang tuanya pergi, Al lebih memilih tinggal di apartemennya agar ia tak mengingat lagi mendiam sang adik. Sayang, panggil Nyonya Bravaska yang baru saja sampai memasuki mansion, lalu memeluk erat Al. Mami kangen banget sama kamu, sayang. Al menerima dan membalas pelukan erat mominya yang sangat ia rindukan. Al juga, Mam. Maafin Mami yang sudah mengabaikan kamu, nak. Mami menyesal. Mam. Mami gak perlu minta maaf, Al ngerti. Yang penting Mami sekarang sudah di sini dengan keadaan yang lebih baik, itu sudah cukup buat Al. Ucap Al memotong ucapan mominya sembari tersenyum hangat melihat mominya yang tampak lebih baik dari 2 tahun yang lalu. Sudah, ayo kita makan dulu, Dedi sudah lapar. Ucap Tuan Bravaska mengajak istrinya makan bersama dengan Al. Mereka bertiga makan bersama terlihat seperti keluarga yang sangat harmonis, saling melepaskan rasa rindunya. Bercanda gurau melepaskan sejenak masalah dunia mereka. Al akan bersikap hangat ketika bersama keluarganya dan mungkin saja nanti bertambah dengan Zoa yang mampu membuat Al jatuh hati padanya. San, perusahaan aman? Tanya Tuan Bravaska setelah selesai dengan makanannya. Aman, Dad. Prostar? Nanti Al lurus. Cup. Al berdiri dari duduknya dan mencium pipi mominya sebelum meninggalkan meja makan. Al ke atas dulu, Mami sama Dedi jangan lupa istirahat. Al melangkah menuju kamarnya yang hampir 1 tahun ia tak tempati, merebahkan tubuhnya dan memejamkan matanya. Dertit. Panggilan video dari grup inti Rubicon. Al, Rostar berhasil bawa kabur chip perusahaan, ucap Jeffran. Udah lo lacak, Jeff? Tanya Atala. Udah, tapi susah ditembus, sepertinya ada orang besar di baliknya, jelas Jeffran. Orang besar di baliknya? Siapa? Kalandra ikut bersuara. Audra? Ucap Marvin menebak. Audra? Serempak mereka bertiga.
Maybe Marvin mengedikkan bahunya karena itu hanya perkiraannya saja. Al dari tadi hanya dia menyimak dan mulai membuka suaranya. Pantau terus pergerakan Rasto. Besok kita ketemu di markas, ucap Al lalu mematikan sambungan telepon mereka. Sepertinya hidupnya tak akan pernah bisa tenang. Setiap hari berbagai masalah terus saja menghantuinya, namun ia tak pernah sedikit pun menyesal dengan hidupnya. Al memejamkan kembali matanya, mencoba menghilangkan sebentar rasa penatnya. "Di abang antar aja ya," bujuk Al pada adiknya yang ingin pergi kerja kelompok sekaligus bermain dengan temannya. "Gak abang, Ami pengen sepedaan sendiri. Lagian deket cuma 10 menit udah nyampe," balas Amira yang kekeh tak mau diantar oleh Al. "Oke, tapi bawa pengawal ya," pasrah Al yang sudah lelah membujuk adiknya. "Gak usah abang Ami bisa jaga diri sendiri. Belah diri kamu masih belum apa-apa, Dek." Pokoknya Ami mau pergi sendiri tanpa pengawal, kekeh Amira. "Pengawal atau tidak pergi sama sekali," ancam Al pada adiknya yang sangat keras kepala. "Oke, 2 pengawal cukup," ucap Amira berlalu pergi tak ingin lagi berdebat dengan abangnya. "Sika." Amira bersenandung ria menggunakan sepeda listriknya menuju ke rumah temannya. Namun di pertengahan jalan terdapat banyak orang bertubuh besar kekar berbaju hitam menghalangi perjalanan Amira. 2 pengawal Amira langsung dihajar oleh mereka dan Amira langsung dibawa pergi oleh mereka semua. Amira kecil hanya bisa menangis memberontak ingin dilepaskan, namun mereka tak peduli. "Lepasin aku, Om. Hicks." Tangis Amira ketakutan. "Kerja bagus," ucap Baron sang psik PT kejam dengan sikap petfilianya. Baron merupakan salah satu musuh bisnis Tuan Bravaska yang tak pernah terima dengan kesuksesan dan kejayaan Bravaska Group yang selalu menjadi saingannya. "Anak Bravaska ternyata sangat cantik," ucap Baron dengan sikap petfilianya memandang lapar Amira. Amira kecil yang tak bersalah harus menanggung perbuatan keji Baron yang tak memiliki hati. Amira menerima pelecehan SKS Al dan disiksa tanpa belas kasihan hingga Amira kecil meregang nyawa dengan tragis. Amira sayang Mami, Abang dan Dedi, batin Amira terakhir kali sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya. Al yang baru saja diberitahu oleh salah pengawal Amira yang masih hidup langsung terjun mencari keberadaan Amira, mengerahkan semua pengawal dan pasukannya hingga menemukan titik keberadaan Amira. Pasukan Al langsung menyergap gubuk itu dan menyerbu semua penjaga yang sedang berjaga. Al benar-benar murka membabat habis menghajar yang menghalangi jalannya. Braak. Al menendang keras pintu gubuk dan melihat adiknya yang tak memakai baju sehelai benang pun dengan tubuh yang sudah dipenuhi dengan luka tusukan dan darah. Rahang Al mengeras dan matanya merah padam, mengepalkan erat tangannya hingga uratnya semua keluar. Bajingan murka Al langsung menghajar Baron dengan beringasnya tanpa memberinya jeda untuk melawan. Jleb, begih. Jleb, set. Jlib. Al membi buta memberikan banyak tusukan dan menyayat serta mencingknenegram tubuh Baron yang berteriak minta ampun hingga dor. Al menembak tepat kepala Baron hingga mata bernyawa. Al langsung ambruk memeluk erat tubuh adiknya yang sudah tak bernyawa. "Maafin abang, Dek," tangis pecah Aljiandra tak kuasa menahan air matanya. "Amira," teriak Aljiandra yang baru saja terbangun dari mimpi buruknya. Sit, umpatnya mengusap wajahnya kasar, lalu berjalan menuju kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Ini yang paling Al tidak suka, ketika tidur di kamarnya ia akan bermimpi adiknya hingga membuka kembali luka Aljiandra. Al melirik jam yang masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Al pergi keluar kamarnya melalui jendela kamarnya. Ia ingin mencari mangsa untuk melampiaskan emosinya karena ketika mimpi itu datang itu membuat jiwa Aljiandra yang haus akan darah datang. Al berjalan menyusuri jalan hingga telinga tajamnya mendengar suara deshen di balik semak-semak. Al mendekat dan menatap jijik sepasang manusia yang sedang berhubungan badan. "Shwut!" Arf, teriaknya setelah Al melemparkan pisaunya mengenai perut si pria. "Sampah kelamin harus dibasmi!" ucap dingin Al lalu mulai mengeksekusi mangsanya. Jelip, jelip.
Jelip, jelip. Arkia ampun, teriaknya meminta ampun namun tak dihiraukan oleh Al. Bereskan titah Al melalui teleponnya. Al berjalan meninggalkan Meite mereka berdua. Kriek. Al menoleh menatap seseorang yang sedang berjalan sambil mengendap-ngendap memasuki rumah tua tak terawat. Sial! Sampai kapan gue harus sembunyi dari kejaran Rubicon? Ucap pria itu yang tak lain adalah Raster yang berhasil membawa kabur chip perusahaan Bravaska Group. Gue harus segera hubungi Remos agar cepat selesaikan semua ini, ucapnya, lalu mencoba menghubungi Remos, namun tak ada jawaban sama sekali. Brengska, kenapa tak diangkat? Gue sudah capek berpindah 10 tempat agar tak bisa dilacak oleh Rubicon, kesalnya yang sudah merasa capek. Kaca! Batin Al menyeringai senang. Larilah sejauh mungkin, lirihnya tersenyum smart lalu meninggalkan rumah tua itu. Bab ke-15. Morning EVERYBODYY, sapa Kanara dengan suara cemprengnya yang mampu membuat para sahabatnya menutup telinganya. Puk! Oh, rintih Kanara yang baru saja ditimpuk oleh Raya menggunakan botol kaleng minumannya yang baru saja habis ia minum. Suara lo mirip sama kaleng rombeng. Iri aja lo sama suara indah gue. Ray, lo kebiasaan banget sih minum soda pagi-pagi. Omel Buyana pada Raya yang selalu minum soda di pagi hari. Ingat asam lambung lo, Ray. Timpal Xavier mengingatkan dan hanya direspon acungan jempol oleh Raya. Zora yang baru saja keluar langsung menaiki motornya tanpa memperdulikan para sahabatnya. Bram. Bangsul tungguin, jangan ditinggal. Teriak Kanara yang melihat Zoa meninggalkan mereka semua dan Xavier langsung mengejar mengikuti Zoa. Buruan Tuan Putri, geram Raya yang melihat Kanara masih belum beranjak dari tempatnya dan mereka bertiga langsung menaiki motor sportnya melaju kencang mengejar Zoa dan Xavier. SMA Elite Harmony. Widih, para bidadari ternyata ikut sekolah di sini juga. Heboh Jeffran melihat kedatangan Zoa dan kawan-kawan. Tambah semangat belajar ini, Timpal Atala ikut heboh seperti Jeffran. Tumben banget lo ikutan heboh, kesambat setanya Jeffran lo. Heran Kalandra pada Atala yang biasanya tak peduli dengan perempuan. Ini beda bro, mereka itu spek limited edition jadi setidaknya bisa dapetin 1. Kalandra mendelik kesal mendengarnya. Lo pikir mereka barang? Kedatangan Zoa dan kawan-kawan mampu menghebohkan para kaum Adam yang terpana melihat kecantikan mereka dan membuat para kaum Hawa iri melihatnya. Hai ladies, sapa Jeffran dan Atala bersamaan. Hai cogaan, balas centil Kanara, membuat para siswi menatap tak suka ke arahnya. Centil banget sih itu cewek. Baru masuk udah sok kecantikan. Gatel banget sih jadi cewek. Mereka teman-temannya Zoa ya? Bisik-bisik terdengar di telinga mereka, namun mereka hanya menulikan pendengarannya. Fans kalian ternyata banyak ya, sindir Buyana yang merasa risih dengan tatapan-tatapan laser para penggemar Rubicon. Biasalah kami kan emang yang paling tampan tak tertandingi, ucap pede Jeffran membuat yang lain memutar bola mata malas. Zoa berjalan meninggalkan mereka dan tentunya Al setia mengikutinya, berjalan mensejajarkan langkahnya dengan Zoa. Gue antar lo ke Capsek, ajak Marvin pada Xavier yang tampaknya bingung ingin kemana. Oke, singkat Xavier mengikuti Marvin beserta Kanara, Brianna dan Raya di belakangnya. Ini lagi, si Marvin tumben banget bicara sama cewek. Gumam Kalandra menatap bingung Marvin. Kayaknya lo doang deh yang gak normal, ucap Atala langsung berlari meninggalkan Kalandra. Bang stay. Gue normal anine negrem, teriak Kalandra, mengumpati Atala yang sudah pergi. Bahaha tawa pecah Jeffran, sembari berjalan mengikuti Kalandra. Gue tinggal, ucap datar Marvin setelah sampai di depan ruang Capsek, lalu meninggalkan mereka berempat. Thanks, ucap Xavier membuka pintu ruang Capsek tanpa mengetuknya terlebih dahulu. Mereka berempat ditempatkan di kelas yang berbeda. Xavier dan Raya menempati kelas 12,2 sedangkan Brianna dan Kanara menempati kelas 12,3.
Banyak siswi menatap tak suka pada Brianna dan Kanara yang baru saja memasuki kelasnya, apalagi kelas 12,3 dihuni oleh sebagian besar perempuan yang suka membuli satu sama lain. Saat ini Zora sedang menuju ke toilet bersamaan dengan Hana yang juga ingin pergi ke toilet. Melihat Zora yang masuk dalam salah satu bilik toilet membuat Hana memiliki ide licik untuk mengerjai Zora. Hana mengambil ember yang berisi air kotor bekas pel dan berniat menyiram Zora dari atas agar dirinya tak diketahui. Pendengaran Zora yang tajam membuatnya menyadari langkah kaki seseorang yang sedang berusaha naik ke atas kloset. Zora mendongak ke atas dan melihat air yang akan mengenai tubuhnya. Biurar! Hana tersenyum senang setelah berhasil menyiramkan air pada Zora dan ia langsung buru-buru keluar, namun langkahnya terhenti. Braak! Mau kemana, ucap santai Zora yang tak terlihat basah sama sekali karena ia berhasil menghindari air itu. Kakakmu kok nggak basah, gugup Hana setelah melihat Zora yang tak basah sekalipun. Lo nyiram gue? Tanya Zora tersenyum miring mendengar Hana tanpa sengaja mengakui jika dirinya lah yang menyiramnya. Hingga aku, jawab Hana kebingungan tak tahu ingin berasalan apa. Lo udah siap bertemu dengan sang pencipta? Seringai Zora berjalan mendekati Hana yang berjalan mundur takut dengan tatapan lain Zora. Jelip. Arki. Zora menusukkan pisaunya tepat pada perut Hana dan berjalan santai mengunci pintu toilet, lalu kembali mendekati Hana. Hana jatuh terduduk mencoba merangkak menjauhi Zora. Mau kemana, Zora menyumpal mulut Hana dengan sapu tangannya, biar lo gak berisik. Mimpi tuh, ucap Hana tak jelas ketakutan. Gimana kalau tangan lo gue patahin, seringai Zora memegang tangan Hana. Krik, tak. Mimpi, teriak Hana tak terdengar karena mulutnya yang tersumpal. Satu lagi. Krikik, tak. Jelip. Jelip. Zora menusuk dua betis kaki Hana secara bergantian. Hana hanya bisa menangis menahan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan lagi. Gimana kalau kita buat drama? Lo bunuh diri dengan cara gantung diri. Ucap Zora dengan ide gilanya, lalu ia mengambil tali lalu mengikatnya. Zora mengangkat tubuh Hana dan mengikatkan tali pada leher Hana. Say goodbye Hana, ucap Zora berlalu pergi meninggalkan Hana yang sudah tergantung empty tak bernyau. 3 target sudah selesai, lirih Zora. Teriak histeris salah satu siswi melihat Meite yang tergantung di dalam toilet perempuan, membuat semua murid berlarian untuk mengeceknya. Semua penghuni sekolah langsung dihebohkan oleh penemuan Meite Hana yang tergantung dengan darah yang mengalir dari perutnya beserta betisnya. Para inti Rubicon dan Zora CS juga langsung ke sana dan saat ini sedang memperhatikan proses otopsi Hana. Siapa yang berani ngelakuin ini di sekolah, lirih Jeffran. Mentalnya gak kaleng-kaleng, gumam Atala tak habis pikir dengan pembunuh Hana. Al menatap Zora dengan tatapan yang sulit diartikan membuat Zora mengangkat sebelah alisnya. Tadi zorakan dari toilet batin Al bertanya pada dirinya sendiri. Para sahabat Zora hanya diam tak merespon sekalipun Kanara yang biasanya cerewet. Dia kali ini juga ikut diam tak berkomentar. Kantin, ucap datar Zora melangkahkan kakinya menuju kantin dan diikuti oleh yang lain. Mereka duduk bersama di dalam satu meja membuat kaum Hawa dan Adam sangat iri melihatnya. Siapa yang pesan? Tanya Atala. Jeffran, ucap santai Kalandra, membuat sang empu melototkan matanya. Kok ucap Jeffran terpotong melihat mata tajam Al mengarah padanya. Oke, kalian pesen apa? Samain aja, kita nggak pemilih kok. Ucap Brianna mewakili. Oke, ucapnya lalu berdiri, namun Kanara juga ikut berdiri, gue bantu lo buat pesenin sekalian bawain makanannya. Kimchi ada yang bantuin nih, goda Atala pada Jeffran. Kiu-kiu, timpal Kalandra, membuat yang lain tertawa mendengarnya. Kanara dan Jeffran langsung pergi tak menghiraukan mereka sekalipun muka mereka berdua terlihat merah merona seperti tomat hi. Lo bisa bawa? Ini panas lo, biar gue aja, nanti gue balik lagi.
Ucap Jeffran tak yakin pada Kanara setelah selesai dengan pesanan mereka. Aman, ucap santai Kanara, lebih dulu jalan membawa bakso dengan kuah yang masih panas. Bruk. Praang. Au. Ratih dengan sengaja menubruk badan Kanara, membuat Kanara tak seimbang hingga kuah panas mengenai lengan dan dadanya. Masih ingat dengan Ratih? Antek-antek Gisel di bab 2. Ratih tak terima dan tak suka pada Kanara yang berani mendekati Jeffran. Semua atensi mengarah pada Kanara dan Jeffran dengan cepat menghampiri Kanara yang terjatuh. Arah tangan lo melepuh. Panik Jeffran mengangkat tubuh mungil Kanara menuju ke UKS dengan cepat. Para inti Rubicon dan Zoasias pun tak kalah panik melihat Kanara yang jatuh tertumpah kuah panas. Begih. Bangste Murkaraya memberikan pukulan pada pipi Ratih. Stop Ray, ini bukan tempatnya. Ucap Buiana menenangkan Raya yang tersulut emosi. Di antara mereka berlima, Rayalah yang paling tidak bisa mengontrol emosinya. Ke UKS, ucap Xavier menarik tangan Raya. Kalau sampai Kanara kenapa-napa, habis lu di tangan gue. Ancam Raya sebelum dia meninggalkan kantin. Mereka semua berlari menuju UKS untuk melihat keadaan Kanara. Panas, Hicks. Rintih Kanara yang sedang diobati oleh dokter sekolah. Jeffran setia menemani Kanara di dalam hingga tanpa sadar ia menggenggam erat tangan Kanara. Terlihat jelas wajah cemas para sahabat Kanara dan Al yang melihat sorot mata khawatir Zoa mencoba menggenggam tangannya memberikan ketenangan pada Zoa. Sepertinya dadanya juga terkena kuah panas, ucap Dr. Lely membuka kancing baju Kanara. Jefflo keluar dulu, suruh Buiana pada Jeffran dan dipatuhi langsung oleh Jeffran beserta para inti Rubicon yang juga ikut keluar. Bab ke-16. Panas beri racau Kanara membuat para sahabatnya tak tega melihatnya, apalagi dengan Raya yang terlihat mengepalkan tangannya kuat. Tahan Yana, ini lagi diobatin sama dokternya kok. Ucap Buiana mencoba menenangkan Kanara sembari mengelus-ngelus pundaknya. Kemana? Tahan Xavier pada tangan Raya yang hendak ingin keluar. Dia harus menerima akibat yang telah dia perbuat, tekan Raya dengan emosinya yang sudah tak tertahan. Tunggu sepulang sekolah dan lo boleh ngelakuin apapun yang lo mau, ucap Xavier tetap menahan tangan Raya. Oke, pasrah Raya lalu menatap tak tega pada Kanara. Raya akan selalu menjadi garda terdepan untuk para sahabatnya yang terluka apalagi dengan Kanara. Ia sudah menganggap Kanara sudah seperti adiknya sendiri. Kanara merupakan sosok gadis Savientro yang paling manja di antara mereka berlima dan paling mereka lindungi karena bela diri Kanara yang paling lemah di antara mereka. Kanara merupakan putri tunggal kaya raya pasangan Tuan dan Nyonya Raspati. Mereka berdua meninggal terbunuh akibat pertempuran antara Savientro dan klan musuhnya yang terjadi di sebuah resort tempat mereka sedang berlibur saat itu. Pertumpahan darah tak bisa terelakkan lagi hingga membuat Tuan dan Nyonya Raspati tertembak mati saat berusaha untuk menyelamatkan diri. Kanara yang saat itu sedang bersembunyi di dalam kamar mandi ditemukan oleh Zoa dan membawanya pergi ikut bersamanya. Tolong jangan bunuh aku, Hicks. Tangis Kanara ketakutan saat ada seseorang mendobrak paksa pintu kamar mandinya. Seseorang itu yang tak lain adalah Zoa menatap tajam Kanara yang sedang meringkuk menelungkupkan kepalanya dan terlihat dia sedang menangis sesenggukan. Lo mau ikut gue atau berakhir di sini, ucap datar Zoa ingin mengajak Kanara karena ia merasa iba dengannya dan merasa Kanara di sini hanyalah korban. Kalau aku ikut, kakakmu gak bakal bunuh aku kan? Tanya polos Kanara terbata-bata merasa takut dengan tatapan tajam Zoa. Lo aman kalau lo nurut, balas datar Zoa. Iya, Ara akan nurut kok, ucap polos Kanara berdiri dan mengikuti Zoa. Zoa membawa Kanara ikut bersamanya dan memberikan pelatihan serta didikan keras untuk Kanara agar dia setidaknya bisa melindungi dirinya sendiri dan menjadi wanita yang kuat untuk mempertahankan hidupnya tanpa kedua orang tuanya. Kanara tak ingin meninggalkan Zoa karena ia sudah merasa nyaman tinggal dengan Zoa padahal Zoa sudah memberikan perusahaan papinya,
Tuan Raspati untuk Kanara urus sendiri, namun Kanara tidak mau. Hingga saat ini Kanara menjadi ahli strategi Savientro dan menjadi bagian keluarga Savientro. Sampai kapan lo ngebiarin gue pelontang-pelanting gak jelas, berpindah-pindah ke sana ke sini, haa? Ucap kesal Rasto pada Remos yang saat ini sedang melakukan panggilan dengannya. Santai dong, besok lo pergi ke bandara ke-10 dan asisten gue akan jemput lo di sana. Ucap santai Remos. Sila! Kenapa gak dari kemarin lo jemput gue bang, stay? Marahnya pada Remos. Gue sengaja, biar Rubicon fokusnya sama lo, dan gue dengan gampangnya bisa menembus keamanan Rubicon. Terus lo udah berhasil. 50% dan sebentar lagi kita bisa ngancurin mereka dan mengambil alih perusahaan Bravaska Group, haha. Baiklah kalau begini gue nggak akan menyesal kerja sama lo, ucap Rasto tersenyum pongah karena sebentar lagi keinginannya akan tercapai. Gue tunggu di markas. Tat. Sebentar lagi gue akan bisa ngancurin lo Alejandra, dan Bravaska Group akan jatuh ke tangan gue, ucap Remos dengan tangan yang terkepal kuat. Remos, pemimpin klan yang bernama Audra. Remos sangat berambisi untuk membalaskan dendamnya pada Alejandra yang telah membunuh ayahnya, Baron, dan menghancurkan semua keluarganya tanpa tersisa. Remos berhasil kabur dengan memalsukan kematiannya dan mengubah semua identitasnya agar tidak bisa dilacak oleh siapapun. Sudah sering kali Remos mencoba menghancurkan Alejandra, namun ia selalu saja gagal karena sistem keamanan Rubicon dan Bravaska Group yang sangat ketat hingga membuatnya memikirkan kembali rencananya secara matang. Dia memanfaatkan Raster yang notabene-nya sekretaris kepercayaan Tuan Bravaska untuk bekerja sama dengannya. Remos mengiming-imingi jika ia bisa menghancurkan Rubicon dan dapat mengambil alih perusahaan Bravaska Group, ia akan memberikan Bravaska Group kepada Raster yang tentunya dengan mudah percaya dan tergiur akan tawaran tersebut. Remos sangat senang ketika ia mengetahui jika chip perusahaan sudah jatuh di tangan Rasto yang tentunya itu akan menjadi kunci utama keberhasilannya untuk merebut kekuasaan dan kehancuran Rubicon. Semua lukanya sudah diobati dan diberi salep dan saya juga sudah menyuntikkan cairan untuk mengurangi rasa perihnya hingga membuat Kanara tertidur sementara. Untuk perawatan yang lebih intensif, sebaiknya Kanara dirawat di rumah sakit agar tidak meninggalkan bekas luka. Jelas panjang lebar Dr. Lely lalu berjalan keluar UKS. Zoa dan kawan-kawan menatap teduh wajah Kanara yang biasanya ceria sekarang terlihat pucat. Kanara memang gampang sekali sakit ketika dia sudah terkena luka ataupun tembakan karena memang imun tubuhnya yang sangat lemah. Maka dari itu para sahabatnya sangat menjaga Kanara. Ceklek. Para inti Rubicon masuk kembali ke ruang UKS membuat Zoa dan kawan-kawan menoleh pada mereka. Gue sudah hubungi pihak rumah sakit Harmoni untuk menyiapkan semuanya dan ambulans sudah siap untuk bawa Kanara ke sana, ucap Kalandra yang sudah menghubungi pihak rumah sakit Harmoni, rumah sakit milik Bravaska Group. Xaviera yang baru saja ingin menghubungi Roser mengurungkan kembali niatnya karena mendengar ucapan Kalandra. Biar gue aja yang gendong Kanara, ucap Jeffran lalu membopong tubuh Kanara. Pakai mobil aja, Kanara takut kalau naik ambulan. Ucap Brianna yang masih mengingat jika Kanara sangat takut dan tidak suka dengan ambulan. Ambil mobil di garasi, ucap datar Al dan mereka langsung menuju ke garasi dengan Jeffran yang menggendong Kanara. Di garasi bawah tanah sudah berjejer macam-macam mobil mewah di sana dan masing-masing dari mereka menaiki mobil yang cukup untuk 4 orang. Atala dan Brianna duduk di depan sedangkan Jeffran berada di belakang dengan Kanara yang tidur di pangkuannya. Sedangkan Marvin, Kalandra, Xaviera dan Raya masuk dalam satu mobil tanpa mereka sadari hingga menyisakan Al dan Zoa yang masih berdiam diri melihat kepergian teman-temannya. Gak mau nyusul? Tanya datar Al membuat Zoa tersentak kaget. Ah iya, balas Zoa lalu berjalan memasuki mobil dengan Al yang mengemudi. Di dalam mobil hanya terjadi keheningan di antara mereka hingga Al membuka suara. Besok kita gak bisa ketemu. Dan mungkin untuk beberapa hari ke depan, lanjut Al lagi membuat Zoa menatap ke arahnya.
Gue ada misi di London, ucap Al lagi yang sepertinya mengerti dengan tatapan Zoa yang seakan-akan bertanya kenapa. Siapa? Tanya singkat Zoa. Audra. Zoa terdiam memikirkan satu nama Audra, seakan-akan dia tak asing dengan nama itu. Seperkian detik Zoa mengingat bahwa Audra merupakan salah satu klan di bawah naungannya karena mereka bekerja sama dengan Savientro dan hubungannya juga terjalan dengan baik. Masalah apa? Tanya penasaran Zoa karena yang ia tahu Audra tak pernah memiliki masalah dengan klan manapun. Balas dendam. Lu atau Audra? Audra, bisa lu jelasin? Siapa tahu gue bisa bantu. Gue gak bisa jelasin. Gue harus tahu masalahnya, karena Audra salah satu klan di bawah naungan Savientro, ucapan Jang Zoa yang mampu membuat Al menatap datar ke arahnya. Gue jelasin di markas. Oke, sepulang dari rumah sakit. Balas akhir Zoa membuat keheningan kembali di antara mereka. Sesampainya di rumah sakit, suster dan dokter yang sudah siap siaga menunggu di depan rumah sakit langsung dihampiri oleh Jeffran yang membopong tubuh mungil Kanara. Kanara ditempatkan di ruang VVIP atas perintah langsung dari Alejandra. Kanara lagi istirahat dan masih terpengaruh obat bius yang baru saja dipasang infus. Lebih baik kalian semua pulang ganti seragam. Ucap Brianna pada teman-temannya yang sedang berada di ruangan Kanara. Gue aja yang jaga Kanara, lo semua pulang aja. Ucap Jeffran yang ingin menjaga Kanara. Gimana Zor? Tanya Brianna pada Zoa yang tidak yakin meninggalkan Kanara berdua dengan Jeffran. Gak apa-apa, balas Zoa. Ya sudah, ayo kita pulang dulu. Nanti malam kita balik ke sini lagi. Ucap Brianna yang diangguki oleh semuanya dan melangkah keluar ruangan. Titip Kanara, ucap datar Zoa sebelum meninggalkan ruangan. Zor, gue izin keluar sebentar. Ucap Raya pada Zoa untuk meminta izinnya. Hati-hati. Balas Zora dan diangguki oleh Raya lalu pergi meninggalkan rumah sakit dengan cepat. Zor. Biarin, ucap Xavier memotong perkataan Brianna. Ayo pulang, ajak Atala, lalu mereka semua berjalan keluar rumah sakit. Jadi? Tanya singkat Al pada Zora. Gue ada urusan, ucap Zora pada kedua sahabatnya dan berjalan memasuki mobil Al. Gue anter, ucap Marvin pada Xavier dan Brianna. Motor kita? Tanya Xavier. Nanti diantar, jawab Marvin dan diangguki oleh Xavier yang berjalan memasuki mobil dengan Brianna di belakangnya. Atala dan Kalandra membawa kembali mobil yang dibawanya menuju garasi sekolah dan mereka pun berniat untuk mengambil motornya. Bab ke-17. Zora dan Al sudah berada di markas Rubicon. Lebih tepatnya sekarang mereka sedang berada di kamar Alejandra. Awalnya para anggota Rubicon kaget melihat Kingnya membawa seorang gadis ke markasnya. Karena setahu mereka Kingnya tak pernah mau dekat dengan seorang perempuan. Apalagi membawa orang asing ke markas sangat dilarang olehnya. Tak ada yang berani bertanya ataupun berkomentar karena mereka tak ingin mencari mati. Jadi? Tanya Zoa memecahkan keheningan yang dari tadi mereka buat. Al menghela nafasnya panjang mencoba menceritakan yang sebenarnya terjadi antaranya dengan Audra tanpa menambah-nambahkan ataupun menguranginya sedikit pun. Zoa dengan serius mendengarkan cerita Al yang terlihat menahan emosinya ketika menceritakan tentang sang adik, padahal ia tak pernah mau untuk mengingat kembali mendiam sang adik dan hanya kepada Zora lah dia mau bercerita. Semburat kemarahan sangat terpampang jelas pada wajah Al, menggali kembali ingatan pahit yang berusaha ia pendam selama ini. Gue hanya membalaskan dendam atas kematian Amira, dan gue juga baru tahu kalau Remos ternyata masih hidup, padahal gue sudah membumi hanguskan semuanya, ucap Al di akhir ceritanya. Zoa terdiam mencerna semua yang telah Al ceritakan, gue akan bantu lo. Al menatap Zoa dengan mata yang memerah, membuat Zoa yang melihatnya merasa iba padanya. Al yang terlihat kuat dan keras ternyata menyimpan luka yang amat dalam seperti halnya dengan Zoa yang terlihat kuat namun menyimpan banyak luka di dalamnya. Gue ikut lo ke London, ucap lagi Zoa. Gue boleh peluk lo?
Tanya Al tiba-tiba membuat Zoa terdiam bingung. Grip. Al mendekati Zoa lalu memeluknya erat, menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Zoa dan menyalurkan amarahnya sekaligus kesedihan yang ia rasakan. Zoa tersentak kaget, lalu menormalkan kembali rasa terkejutnya dan mencoba membalas pelukan Al. Terima kasih, ucap lirih Al yang tetap didengar oleh Zoa. Untuk? Lo yang udah hadir di hidup gue. Al melepaskan pelukannya dan menatap lekat Zoa, jangan pernah berpikir untuk menjauh dari gue. Kita gak ada hubungan apa-apa, Al. Tegas Zoa yang sepertinya tidak suka dengan perkataan Aljandra yang seperti mengekangnya layaknya sepasang kekasih. Lo pengen kita punya hubungan? Al tak menjawab melainkan bertanya membuat Zoa kelabakan menahan malu dengan pertanyaannya sendiri. Hah? Maksudnya Gue ngerti. Ayo gue antar pulang. Gue harus berangkat malam ini ke London. Sambung Al menarik tangan Zoa tapi Zoa menahannya. Kenapa malam ini? Tanya datar Zoa. Rasto sedang berada di perjalanan menuju London untuk menemui Remos dan kita juga sengaja memudahkan perjalanannya supaya mereka berpikir kita sedang kalang kabut karena sistem keamanan yang sudah mereka bobol, padahal pada kenyataannya itu hanya tipuan belaka. Sekedar ingin membuat mereka senang sementara. Jelas panjang kali lebar Aljandra, namun tetap dengan nada datarnya. Lalu kalian akan menyerang tanpa sepengetahuan mereka? Tebak Zoa yang mengerti dengan jalan rencana Al dan teman-temannya. Pinter banget cewek gue, ucap Al mengacak rambut Zoa membuat wajahnya merah merona bak kepiting rebus. Shit, kenapa gue salting? Batin Zoa menjerit menahan malu. Al yang melihat wajah merona Zoa yang sepertinya sedang solding menahan malu hanya terkekeh pelan dan membatin lucu banget sih, pengen gue gigit hehe. Zoa menetralkan kembali wajahnya dan bertanya pada Al. Lo gak mau gue bantu? Lo jaga Kanara aja. Dengan lo yang berada di pihak gue, itu sudah cukup buat gue. Jawab Al tersenyum hangat pada Zoa dan dibalas senyum kaku oleh Zoa. Ayo, ucap Al menarik kembali tangan Zoa dan mengantarkan Zoa pulang ke markas Safientro. Biur. Hahaha, kaget seorang gadis yang baru saja disiram air. Nyenyak tidurnya? Tanya seorang gadis yang tak lain adalah Raya yang saat ini sedang berada di sebuah gudang kosong tak jauh dari sekolahnya. Rati berhasil diculik oleh beberapa pasukan Safientro atas perintah dari Raya dan saat ini dia sedang disekap. Dan mungkin sebentar lagi riwayatnya akan tamat. Lo anak baru itu kan? Mau apa lo ha? Lepasin gue! Marah Ratih pada Raya. Lo masih nanya gue mau apa? Ucap santai Raya sembari melangkah mendekati Ratih. Lepasin gue brengska! Atau lo akan terima akibatnya karena lo udah culik gue. Gue akan laporin lo ke polisi. Ancamnya pada Raya yang malah membuat Raya tertawa menyeringai. Sebelum lo laporin gue ke polisi, lo udah gue kirim ke alam baka. Plak. Plak. Dua tamparan keras mendarat di pipi Ratih membuatnya menoleh ke kanan dan ke kiri hingga merobet sedikit mulut Ratih. Awas, lo akan menyesal udah ngelakuin ini ke gue. Rintih Ratih yang masih saja berani mengancam Raya. Lo yang akan menyesal udah berurusan sama Safientro dan gue. Akan buat lo semenyesal mungkin karena lo udah celakain Kanara. Geram Raya dengan tangan yang sudah terkepal kuat dan matanya yang sudah merah padam. Begeh, begeh. Plaak, plak. Degeh, bugeh. Raya menghajar Ratih tanpa ampun, menendangnya dan menamparnya berulang kali hingga Ratih babak belur dibuatnya. Raya berjalan mengambil cambuk yang ia bawa. Tas. Tas. Tases. Aus, ampun, tolong berhenti. Mohon Ratih pada Raya namun tak dihiraukan olehnya. Sudah tak terhitung berapa kali cambukan yang sudah Raya berikan pada Ratih hingga membuat tubuhnya penuh dengan lebam dan darah. Biar. Ararkih, teriak Ratih kesakitan tak bisa dijelaskan karena baru saja ia disiram air panas oleh Raya.
Gimana rasanya tanya santai Raya. Pertanyaan yang tak perlu Rati jawab karena sakit dan perih yang tak bisa ia jelaskan. Bayangkan saja, tubuh yang sudah penuh dengan luka, lebam dan darah disiram oleh air panas. Tidak usah dijelaskan, tentunya sakitnya itu tak bisa dibayangkan lagi. Ratih yang sudah tak bisa lagi menahan rasa sakit itu, menghembuskan nafas terakhirnya membuat Raya tersenyum smog melihat Ratih yang sudah mata bernyau. Lo salah pilih lawan, ucap Raya lalu berjalan keluar gedung. Bereskan titahnya pada Elva dan menaiki motor sportnya melesat jauh meninggalkan mereka. Sudah? Tanya santai Xavier pada Raya yang baru saja datang memasuki markas. Sudah mati, jawab Raya dengan nada yang tak kalah santai dengan Xavier. Sika, kok udah mati sih? Lo serakah banget jadi orang gak ngasih kita bagian juga. Decak kesal Buyana pada Raya. Raya mendelikan matanya menatap kesal Buyana, gue cuma hajar tuh cewek terus nyiram dia pakai air panas habis itu langsung mat. Gak asik banget sih, belum juga pakai saja mudah kuida aja. Ucap Buyana. Mental congor aja yang gede tapi fisik lemah, balas Raya. Tap, tap, tap. Derap langkah kaki Zoa memasuki markas membuat mereka bertiga menoleh ke arahnya. Dari mana? Tanya Raya yang memang tak tahu jika Zoa sedang pergi. Habis ngedate tuh celetuk Buyana membuat Xavier terkekeh mendengarnya. Zoa tak menjawab dan memilih berjalan ke atas menuju ke kamarnya untuk membersihkan dirinya yang belum mengganti seragamnya dari tadi. Markas Rubicon. Lo udah siapin semuanya? Tanya Kalandra pada Atala. Aman, jawab Atala mengacungkan jempolnya. Markas jangan dibiarin kosong, yang ikut ke London hanya pasukan inti saja karena kita gak tahu kalau saja nanti tiba-tiba Audra menyerang markas tanpa sepengetahuan kita. Jadi kita harus punya plan B sewaktu-waktu kita tertipu dengan siasat Audra. Jelas Kalandra dengan tegasnya, memikirkan segala cara agar semuanya berjalan dengan sempurna. Udah lama nih kita gak baku hantam, otot gue sampai kram karena gak pernah ngehajar orang. Ucap Atala dengan semangatnya. Perasaan kemarin lo ikut baku hantam deh, lo udah pikun ya? Ucap Jeffran tak habis pikir dengan kepala otak temannya yang memang suka sekali baku hantam, maka dari itu Atalalah yang paling cocok menjadi panglima tempur Rubicon karena ia yang paling berani dan tak pernah merasa takut sedikit pun pada musuh sekalipun nyawa taruhannya. Kemarin mah cuma pemanasan doang, balas santai Atala membuat Jeffran melongo mendengarnya. Jeffran yang ingin membalas ucapan Atala langsung dipotong oleh suara Marvin. Berangkat! Pasukan inti Rubicon beserta mereka berlima berangkat menuju London menggunakan pesawat pribadi milik Rubicon. Sementara di lain tempat, akhirnya lo sampai juga, ucap Remos pada Rasto yang baru sampai di markasnya. Gimana perkembangannya? Tanya Rasto. Sedikit lagi mereka bahkan tak sadar kalau lo udah pergi dari sana, mereka sedang berusaha memperbaiki sistem keamanan mereka yang sedang dibobol. Jelas Remos tersenyum senang. Bagus! Setelah kita berhasil kita bisa langsung menyerang Rubicon tanpa ampun dan mengambil alih semua kekuasaannya, haha. Yah, dan gue bisa membalaskan dendamku sekaligus menjadi penguasa dunia bawah dan tak perlu lagi berada di bawah Safi Entro. Tentu! Kita akan menjadi penguasa yang tak terkalahkan oleh siapapun. Mereka berdua tersenyum senang dengan apa yang belum tentu mereka dapatkan. Mereka berdua sangat yakin jika mereka akan menghancurkan Rubicon. Tak tahu saja bahaya sedang menghampiri mereka. Hihi. Bab ke-18. Kanara saat ini sudah siuman dan tentunya para sahabatnya setia menemaninya. Cowok-cowok nggak kesini lagi ya? Tanya Buyana pada sahabatnya. Cowok-cowok siapa, Bri? Tanya balik Raya yang bingung dengan pertanyaan Buyana. Sika Buyana berdecak kesal melihat Raya yang menurutnya telmi. Para inti Rubicon kan, jawab Kanara dan langsung diangguki oleh Buyana. Kanara aja langsung nyantol, lo telmi banget sih, Rey.
Ejek Brianna pada Raya yang sudah melototkan matanya, lalu mengumpatinya dalam hati. Keluarin aja, gak usah ditahan, Ray. Haha. Ucap Kanara terkikik geli melihat wajah masam Raya. Zora dan Xavier ikut terkekeh melihatnya. Katanya mereka mau ke sini, tapi kok gak ada? Ucap lagi Brianna. Lo ngapa ngebet banget pengen mereka dateng sini Raya? Ya biar lebih hidup aja sih ruangan ini. Lo pikir ruangan orang yang bisa hidup? Udah kenapa kalian malah ribut sih? Ucap Kanara yang jengah mendengar perdebatan mereka berdua. Mereka lagi ada misi di London, sambung Kanara membuat Brianna dan Raya menatapnya. Kok lo tahu? Tanya kepo Brianna. Tadi Jeffran kasih tahu gue. Brianna dan Raya sama-sama memicingkan matanya menatap Kanara. Lo udah sedekat apa sama Jeffran? Tanya Brianna. Lo udah jadian? Tambah Raya. Kayaknya gue udah deket banget sama Jeffran, tapi gue belum jadian, Jeffran belum nembak gue. Ucap santai Kanara membuat Brianna dan Raya menggelengkan-gelengkan kepalanya, tak habis pikir dengan Kanara yang sat-sat sekali. Gercep banget lo, ucap Brianna. Iya dong harus, kapan lagi coba bisa deket sama Cogan Rubicon? Balas Kanara tersenyum bangga memperlihatkan deretan giginya. Mereka berdua hanya memutar bola mata malas mendengarnya, dan dua muka timbok hanya diam saja mendengar percakapan para sahabatnya. Padahal Zora dan Xavier sudah tahu jika inti Rubicon sedang ada misi di London, dan tentunya mereka tahu dari pasangannya dong. Marvin? Entahlah sudah sejauh mana hubungan Marvin dan Xavier, biarkan Otto saja yang tahu hihi. Pasukan Rubicon sudah berhasil mengepung markas Audra dari segala arah supaya tidak ada yang bisa kabur, dan Jeffran berhasil membobol sistem keamanan Audra dengan mudahnya tanpa mereka sadari hingga memudahkan Rubicon mengepung dan memasuki markas Audra tanpa menimbulkan kegaduhan sama sekali. Semuanya siap? Tanya Kalandra melalui earphone yang terpasang di semua anggota inti Rubicon dan pemimpin para pasukan. Siap, jawab mereka serempak. Lo masuk dari arah utara menuju gerbang utama Audra. Di sana hanya sedikit yang jaga, dan gue juga udah berhasil merusak sistem keamanan mereka, jadi lo bisa masuk dengan mudah. Ucap Jeffran yang sedang memantau semua area markas Audra yang berhasil ia retas. Ada berapa? Tanya singkat Al. Sekitar 10 orang. Oke? Al berjalan santai dengan memasukkan kedua tangannya pada saku celananya menuju gerbang markas Audra seorang diri. Braak. Al menendang keras gerbang tinggi hingga rubuh, membuat kaget semua penjaga. Siapa kau? Teriak salah satu penjaga pada Aljiandra. Maju! Ucap datar Al membuat semua penjaga maju menghajar Al yang seorang diri. Shoot it! 10 pisau kecil beracun menancap tepat pada jantung mereka tanpa ada yang meleset sedikit pun. Semua pasukan Rubicon juga mulai menyergap dari segala arah tanpa menimbulkan suara gaduh apapun karena mereka menggunakan pistol jarum berisi cairan beracun yang mematikan syaraf seketika. Di lain sisi Ramos dan Rasto sedang berusaha mengaktifkan chip perusahaan yang telah mereka curi dan mereka tidak menyadari jika markasnya sudah dikepung, bahkan separuh pasukannya sudah banyak yang ditumbangkan. Sial! Kenapa susah sekali? Apa lo nggak tahu kodenya? Kenapa dari tadi gagal terus? Frustasi Ramos yang dari tadi mencoba untuk mengaktifkan chipnya. Kenapa sekarang harus ada kode rahasia? Setauku chip ini langsung bisa diaktifkan. Gumam Rasto bertanya pada dirinya sendiri, memikirkan kenapa chip itu memiliki kode rahasia. Bodoh! Lo seharusnya bisa menyalin semua data dengan benar. Maki Ramos pada Rasta membuatnya marah tak terima. Pangste! Gue udah berusaha bawa kabur chip ini dengan susah payah dan lo dengan gampangnya bilang gue bodoh. Seharusnya lo nyari ahli IT yang hebat untuk memecahkan masalah ini, bukan malah menyalahkan orang lain.
Geram Wasto marah, tapi dia masih bisa menahan emosinya agar tidak menghajar Remus. Gimana? Bisa, Am? Ucap santai Al dengan nada datarnya yang baru saja memasuki ruangan mereka berdua. Remus dan Wasto tersentak kaget melihat kedatangan Aljandra yang secara tiba-tiba. Elo, kenapa lo bisa ada di sini, Ha? Sentak Remus dengan wajah yang sudah terlihat panik sementara Wasto, wajahnya sudah terlihat pucat pasti melihat tatapan tajam Aljandra. Tamatlah riwayatku. Wasto membatin takut. Kenapa? Kaget, kaget. Ucap Al dengan seringainya. Gue akan bunuh lo anak sial. Murka Remus menodongkan pistolnya ke arah Aljandra. Dor. Shoot. Tak. Arka. Al dengan cepat menghindari peluru yang baru saja dilayangkan dan melemparkan pisau secepat kilat mengenai tangan Remus membuat pistol yang dipegangnya terjatuh. Cepat panggil semua pengawal, bunuh anak sial itu. Teriak Remus pada Wasto yang masih berdiam diri tak beranjak dari tempatnya. Wasto seakan-akan sudah pasrah dengan hidupnya. Pasukan lo sudah mat. Seringai Al membuat Remus bertambah murka. Sial lo akan mati tangan gue. Pasukan bayangan bergerak. Pasukan bayangan Audra muncul dari segala arah, di dalam maupun di luar markas mampu membuat kaget seluruh pasukan Rubicon yang sudah selesai membabat habis semua pasukan Audra sebelumnya. Bahkan pasukan bayangan Audra jumlahnya lebih banyak daripada pasukan yang baru saja mereka tumbangkan, dan tentunya pasukan Rubicon kalah telak dengan pasukan bayangan Audra. Remus tersenyum kemenangan melihat Al yang sudah terkepung. Gue gak akan pernah biarin lo ngehancurin gue untuk yang kedua kalinya. Kali ini gue yang akan ngancurin lo dan membunuh semua keluarga lo. Lo sudah memasukin wilayah London yang artinya ini wilayah kekuasaan gue, dan sebentar lagi klan bawah gue akan datang membantu kami. Remus memang sengaja mempersiapkan pasukan bayangan dalam jumlah yang banyak agar suatu ketika dia dalam bahaya, dia bisa menggunakannya untuk mengelabuhi dan mengalahkan musuhnya dengan mudah. Al tetap tenang dengan segala ucapan Remus. Dia tak gentar sama sekali sekalipun dia sudah berada di ambang kematian. Al, di mana? Pasukan kita kalah telak dari pasukan bayangan Audra yang baru saja keluar. Ucap panik Kalandra pada Al melalui earphone-nya. Lanjutkan. Menang atau mati. Titah Al dengan tegasnya. Siap. Jawab mereka serempak. Pertempuran darah tak terelakkan lagi, pasukan Rubicon tetap melawan semampu dan sebisa mereka, tak peduli jika nyawalah yang jadi taruhannya karena inilah resiko yang harus mereka terima. Mato Rubicon. Menang atau mati. Jika sudah terucap, maka mereka harus melawan dan menanggung semua resikonya. Serang! Titah Remus pada pasukannya untuk menyerang Al. Dor, 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 srit, syuut. Begi. Ada sekitar 15 orang yang menyerang Al seorang diri, dan Al secepat kilat melayangkan tembakan dan memainkan pisaunya dengan lihai, menancapkan tepat sasaran yang langsung mematikan syaraf mereka. Remus menatap tak percaya pada Al yang mampu menghabisi semua pasukannya membuatnya mengepalkan tangannya kuat lalu mengambil pistolnya, memanfaatkan Aljandra yang sedang sibuk menghabisi pasukannya. Dor, dor. Remus melayangkan 2 tembakan mengenai bahu kanan kiri Aljandra, namun tak ada teriakan kesakitan dari Al, malah ia langsung memberikan tatapan membunuh pada Remus dengan menampilkan aura pembunuhannya. Remus membelahkan matanya kaget melihat Al yang tak bereaksi apapun hingga membuatnya sedikit memundurkan langkahnya ke belakang. Bagaimana bisa ia tak berekspresi apapun? Remus membatin tak percaya dengan apa yang dia lihat dan malah membuatnya sedikit takut karena aura pekat Al yang siap untuk membunuhnya. Dia benar-benar iblis batinnya lagi. Shoot. Tek. Dor. Door.
Al melemparkan pisaunya mengenai kembali tangan Remos, sebelum dirinya ditembak kembali oleh Remos, dan Al juga memberikan 2 tembakan pada Remos mengarah langsung pada bahu kanan kirinya seperti Al yang terkena tembakan oleh Remos sebelumnya. Impas, ucap datar Al sembari mendekati Remos. Ada kata-kata terakhir? Tanya Al dengan seringainya. Lo yang akan mat brengska? Murka Remos mencoba menghajar Al dan dengan santainya Al menghindari, lalu dibalasnya dengan beringas mampu membuat Remos kewalahan tak bisa mengimbangin kekuatan Al. Srit. Pisau tajam Al berhasil menggores dada hingga perut Remos, membuat Remos berteriak kesakitan. Di luar markas pasukan Rubicon mulai kewalahan dengan pasukan bayangan Audra, belum lagi beberapa klan bawah Audra mulai berdatangan ikut membantu menyerang Rubicon. Gimana ini? Kita akan beneran tamat kali ini. Ucap panik Jeffran yang sudah mulai kelelahan melawan musuh yang terus saja berdatangan. Menang atau mati? Ucap tegas Atala sang panglima tempur yang tak menampilkan wajah paniknya sedikit pun dan tetap santai memainkan katananya. Membabat habis semua musuh begitupun dengan Marvin yang tak henti-hentinya melayangkan tembakan dan pisaunya secara bersamaan. Dor. Dor. Begih. Seraak. Tas. Buk. Dagah. Taak. Srit. Tiba-tiba muncullah pasukan tak dikenal membantu Rubicon membabat habis pasukan bayangan Audra maupun klan bawah Audra, hingga membuat para inti Rubicon saling pandang merasa heran dan bingung siapa yang telah membantu mereka. Siapa mereka? Gumam Kalandra mengkerut keningnya menatap mereka bingung. Begih. Dor. Fokus. Sentak Marvin pada Kalandra yang baru saja terkena pukulan musuh, namun langsung ditembak mat oleh Marvin. Savientro. Batin Marvin. Bab ke-19. Axel dan Leo sedang berada di perjalanan bersama dengan pasukannya menuju markas Audra untuk membantu Rubicon atas perintah langsung dari Zoa yang tiba-tiba menghubungi Axel. Bantu Rubicon nyerang Audra, ucap Zoa di seberang sana pada Axel. Axel mengkerut keningnya merasa bingung dengan Zoa yang tiba-tiba menghubunginya dan memerintahnya untuk membantu Rubicon padahal setaunya Savientro tak pernah memiliki hubungan dengan Rubicon dan Audra lah yang mempunyai hubungan dengan Savientro bahkan berada di bawah naungannya, namun kenapa bisa terbalik seperti ini? Lo nggak salah memerintahkan? Tanya takut-takut Axel pada Zoa. Enggak. Boleh gue tahu alasannya, Queen? Lo mau gue bunuh? Pertanyaan Zoa mampu membuat Axel meneguk susah salivanya. Hai, enggak, gue akan laksanakan perintah lo. Kat. Zoa mematikan sambungan telepon secara sepihak tanpa membalas lagi ucapan Axel. Leo yang melihat wajah bingung Axel langsung menghampirinya dan bertanya. Kenapa? Siapkan pasukan kita akan bantu Rubicon buat nyerang Audra, ucap Axel tak menjawab pertanyaan Leo dan mampu membuatnya mengkerutkan keningnya bingung. Bingung kan lo? Sama gue juga. Tambah Axel yang melihat raut wajah bingung temannya. Lo disuruh sama Queen? Tanya Leo dan Axel menganggukkan kepalanya tanda membenarkan. Tin. Suara notifikasi ponsel Axel mengalihkan perhatian mereka berdua, dan Axel langsung membukanya. Anu nenegram ini seriusan? Kaget Axel pada dirinya sendiri membuat Leo penasaran dan ikut melihat apa yang baru saja Axel lihat. Kenapa baru ketahuan sekarang, anjir? Ucap Leo yang tak kalah kaget melihatnya karena notifikasi yang berisi data kelicikin Audra yang sering menyelundupkan senjata milik Savientro beserta obat-obatan terlarang yang dijual ke luar negeri tanpa terendus oleh Savientro. Bersih banget mainnya, sampai kita kecolongan. Lirih Axel yang tak habis pikir dengan Audra. Pantes saja Audra tak pernah sekalipun melakukan pemberontakan sama sekali agar kita tak pernah mencurigainya, pikir Leo pada Audra yang memang tak pernah sekalipun melakukan pemberontakan dan tak pernah memiliki masalah dengan klan manapun.
Queen pasti marah besar, makanya dia langsung nyuruh kita buat bantu Rubicon buat nyerang Audra. Gue siapin pasukan dan kita langsung berangkat. Kali ini Audra nggak akan bisa lepas. Dia sudah berani main-main dengan Savientro. Geram Leo sedikit emosi lalu pergi menyiapkan pasukannya. Kau akan tamat Audra, ucap Axel dengan tangan yang sudah terkepal kuat. Dan disinilah mereka berada. Mereka sedang habis-habisan menyerang Audra tanpa ampun dan tak memperdulikan tatapan-tatapan bingung dari pasukan Rubicon. Axel dan Leo menggila di sana, membunuh dan menghancurkan pasukan lawan dengan mudahnya, hingga pasukan bayangan Audra dan klan bawah Audra yang tersisa memilih mundur, namun Savientro dan Rubicon tak membiarkan mereka melarikan diri dengan mudah. Al, keluar sekarang! Ucap Marvin pada Al melalui earphone-nya. Al yang sedang bermain-main dengan Remos yang sudah dipenuhi dengan luka tusukan menghentikan aktivitasnya. Ada masalah? Savientro, balas singkat Marvin membuat Al mengangkat salah satu alisnya. Savientro? Gumam Al namun tetap terdengar oleh Remos dan membuat Remos menyunggingkan senyumnya. Lo akan hancur oleh Savientro, ucap Remos terbata-bata menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Seritit. Aarki. Al menarik rambut Remos dengan kasar dan menyeretnya keluar markas, ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. AUDRA dinyatakan kalah! Teriak salah satu pemimpin pasukan Rubicon. Apa? Bagaimana bisa ucap tak percaya Remos. Braak. Ampun Tuan, saya benar-benar menyesal. Mohon Rasto bersujud di bawah kaki Al yang baru saja diampaskan oleh salah satu pasukan Savientro yang melihatnya sedang berusaha melarikan diri. Deg. Al menendang keras dada Rasto hingga membuatnya terbatuk mengeluarkan darah. Uhuk. Tak ada kata ampun untuk seorang pengkhianat. Ucap dingin Marvin yang baru saja melangkah mendekati Al diikuti oleh para inti Rubicon, Axel dan Leo. Remos menatap tak percaya pada Axel dan Leo yang berada di pihak Rubicon, padahal ia sudah percaya diri jika Savientro berada di pihaknya. Tuan Axel, kenapa Anda tak membantu saya? Dan kenapa Anda malah berpihak pada mereka? Axel dan Leo sama-sama menatap tajam Remos yang belum sadar akan kesalahannya. Kami terlalu berbaik hati hingga membiarkan tikus pengkhianat sepertimu berada di bawah naungan kami. Ucap marah Axel membuat Remos membulatkan matanya kaget apakah mereka sudah tahu. Batinnya. King, izinkan kami membawa pengkhianat ini ke markas kami. Minta sopan Leo pada Al. Zora yang suruh kalian? Tanya datar Al tak menjawab permintaan Leo. Iya King, Queen yang telah memerintahkan kami untuk membantu Anda. Balas Axel. Al tersenyum tipis mendengarnya dia khawatir padaku. Batinnya. Tuan Axel, Queen memberi perintah biarkan Remos dibawa oleh Rubicon ke Indonesia karena Queen ingin ikut serta dalam mengeksekusi Remos di sana. Ucap Hans melalui earphone yang terhubung dengan Axel. Hans salah satu orang kepercayaan Zora baru saja dihubungi olehnya untuk memberitahu Axel jika Zora yang akan memberi hukuman sendiri pada Remos. Baiklah, jawab Axel. Queen baru saja menghubungi Hans jika Remos akan dibiarkan dibawa oleh Anda King, karena Queen ingin ikut serta dalam mengeksekusi Remos. Ucap Axel pada Al membuat Remos meneguk ludahnya kasar. Remos benar-benar akan tamat kali ini. Belum lagi dia sudah mengetahui bagaimana kejamnya sang Queen Black Mafia. Sungguh dia lebih memilih mati detik ini juga bunuh Guis ke arah Ang, teriak Remos ketakutan. Bawa Remos dan Rasto menuju mobil tahanan titah Kalandra pada pasukannya. Remos dan Rasto mencoba memberontak tak mau dibawa oleh mereka. Bunuh saja saya tuaan, mohon Rasto berteriak minta untuk dibunuh, namun tak dihiraukan oleh mereka yang tetap membawa Rasto dan Remos masuk ke dalam mobil tahanan. Terima kasih sudah membantu kami, Tuan, ucap Marvin pada Axel. Mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Axel dan langsung diterima dengan baik olehnya, sama-sama Tuan. Saya hanya menjalankan tugas saya sesuai dengan perintah Queen.
Lebih baik kalian mengobati luka kalian di markas kami, agar tidak terlalu lama dibiarkan dan segera ditangani. Ajak Leo pada semua anggota Rubicon. Mereka semua menoleh pada Al ingin meminta persetujuannya, dan Al hanya menganggukkan kepalanya tanda memperbolehkan. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya Tuan, ucap Atala pada Axel dan Leo. Sama-sama Tuan, mari. Ajak Axel membiarkan para inti Rubicon berjalan lebih dulu dan diikuti oleh semua pasukan Rubicon dan Savientro. Gimana? Tanya singkat Xavier pada Zoa yang baru saja melakukan panggilan dengan Hans. Aman, jawab datar Zoa. Untung aja Al mau cerita sama lo, Zor, jadi kita bisa tahu kebusukan Audra. Ucap Raya. Ya, setidaknya misi mereka juga menguntungkan kita, balas Brianna menanggapi ucapan Raya. Setelah Zoa mendengar cerita dari Al, dia langsung menyuruh Brianna untuk mencari informasi tentang Audra dan meretas semua data Audra hingga terkuak semua kebusukan Audra yang selama ini hanya memanfaatkan Savientro untuk mereka berlindung dengan tidak pernah mengusik dan mencari masalah dengan klan manapun sehingga membuat Savientro tak pernah curiga pada Audra. Padahal mereka sering mengatasnamakan Savientro untuk menyelundupkan senjata dan obat-obatan terlarang tanpa sepengetahuan Savientro karena permainan mereka yang sangat bersih hingga tak terendus oleh pihak manapun. Mengetahui fakta tersebut, Zoa tak menampilkan raut marahnya, sama sekali dia hanya langsung menghubungi Axel untuk menyerang Audra, sekaligus membantu Rubicon untuk menyelesaikan misi mereka. Kapan mereka balik? Tanya Kanara dan hanya dibalas kedikan bahu oleh Zoa. Kangen Jeffran lo ya? Goda Brianna pada Kanara membuat pipinya memerah. Hehe, tahu aja lo. Baru juga sehari udah kangen aja lo. Pacar aja bukan udah kangen-kangen aja. Sinis Raya mendelikan matanya pada Kanara. Lo kalau syirik bilang aja, Ray kagak usah sok ngebeli kayak gitu, sewot Kanara membalas perkataan pedas Raya. Lagian lo juga aneh nah, baru deket aja sama Jeffran udah kayak pacaran aja lo. Tambah Brianna membuat Kanara mencebikan bibirnya kesal dengan kedua sahabatnya. Zoa dan Xavier sedang sibuk dengan ponsel masing-masing dan tak menghiraukan percakapan ketiga sahabatnya. Kapan gue boleh pulang? Gue udah bosen di sini. Keluh Kanara mengalihkan pembahasan agar menghilangkan rasa kesalnya. Nanti tanya dokter, balas Brianna. Sika. Ceklek. Dokter masuk bersama dengan satu perawat di belakangnya mengalihkan perhatian mereka semua. Selamat siang semua, saya ingin mengecek perkembangan kondisi Nona Kanara. Ucap dokter tersenyum ramah. Silahkan dok, balas Brianna mempersilahkan dokter memeriksa Kanara. Lukanya sudah mengering dan ini juga tak akan meninggalkan bekas jika rutin meminum obatnya dan menggunakan salepnya dengan teratur. Jadi Nona Kanara besok sudah diperbolehkan pulang. Jelas dokter memperbolehkan Kanara untuk pulang. Terima kasih dok, ucap Kanara tersenyum ramah. Sama-sama Nona, nanti saya resepkan obat beserta salepnya dan jangan lupa untuk ditebus. Saya permisi. Pamit dokter meninggalkan ruangan Kanara. Yuhu, besok pula girang Kanara kesenangan karena akhirnya dia boleh pulang. Bocah serempak Brianna dan Raya. Kanara hanya menjulurkan lidahnya pada mereka berdua. Bab ke-20. Saat ini, para inti Rubicon beserta pasukannya sedang berada di perjalanan pulang menuju Indonesia dengan menempuh 16 jam perjalanan di udara, membuat mereka bosan menunggu karena mereka tak melakukan aktivitas apapun, hanya beristirahat menghilangkan rasa lelah mereka sehabis berperang, sedangkan kemarin pada saat pemberangkatan mereka sibuk mengatur strategi untuk menyerang Audra jadi, mereka tak merasa bosan dan perjalanan juga terasa cepat. Kok gue kangen Kanara ya, celetuk Jeffran tiba-tiba memecahkan keheningan yang ada. Belum juga jadian udah kangen-kangenan aja, sinis Atala yang berada di samping Jeffran. Lu ngapain di sini bangke? Bukannya istirahat di bilik kamar malah di sini. Ucap kaget Jeffran yang baru sadar jika Atala berada di sampingnya. Gue bosen makanya gue keluar, keluh Atala. Lo butuh istirahat yang banyak tau.
luka lo masih belum kering dan kalau terlalu banyak gerak nanti jahitannya kebuka terus malah makin parah luka lo, jadi sekarang lo balik ke kamar, istirahat. Omel Kalandra menyuruh Atala untuk istirahat karena luka Atala yang paling banyak dan parah di antara mereka. Atala mendapatkan luka tembakan tepat di perut dan punggungnya, belum lagi luka sayatan yang banyak hampir di sekujur tubuhnya. Pada awalnya, mereka tak sadar hingga pada saat perjalanan menuju markas Savientro, Atala ambruk dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun setelahnya Atala sadar, ia memberontak tak ingin dirawat dan lebih memilih untuk pulang saja. Sika, gue udah bosen tidur terus udah hampir 10 jam juga gue tidur. Lagian gue juga udah ngerasa enakan, jadi lo pada gak perlu khawatir. Ucap Atala yang sudah tak betah berada di dalam kamarnya. Al juga kena tembakan di bahunya, kenapa kalian gak suruh Al istirahat juga ha? Protes Atala yang melihat Al dengan wajah datarnya sedang duduk tenang memainkan ponselnya. Jeffran dan Kalandra diam tak menjawab. Ya gimana mau nyuruh istirahat? Pelurunya aja dikeluarin sendiri dan diobatin sendiri, gak mau diobatin sama orang lain. Ucap lirih Jeffran tak habis pikir dengan sahabatnya sekaligus ladarnya itu yang tak pernah mau dikhawatirin oleh orang lain dan tak suka disentuh orang lain. Lo tahu Al gimana? Dia itu kelewat mandiri. Jawab santai Kalandra. Atala sepertinya lupa bagaimana sosok ladarnya itu hingga dia membandingkan dirinya dengan Aljandra. Ya gue lupa kalau Al itu robot. Udah sana istirahat, usir Jeffran pada Atala yang langsung berdiri meninggalkan mereka tanpa mengatakan apapun lagi karena dia sudah malas mendengar ocehan para sahabatnya. SMA Elite Harmony. Para gadis Savientro sedang mengisi perutnya di kantin sekolah. Sesekali mereka saling melemparkan celetukan lucu membuat mereka tertawa bersama. Banyak kaum hawa menatap tak suka pada mereka karena saat ini mereka tiba-tiba menjadi most wanted girls sekolah yang banyak dikagumi oleh para kaum Adam. Meskipun baru beberapa hari masuk sekolah, para gadis Savientro sudah dikenal oleh hampir semua siswa-siswi SMA Elite Harmony karena kecantikan mereka yang menjadi perbincangan hangat oleh kaum Adam yang banyak mengaguminya. Tak banyak yang berusaha ingin mendekati mereka, seperti sekarang ini. Geng Chasto tiba-tiba mendekati meja Zora Sias berniat untuk berkenalan dengan mereka, dan tentunya ingin lebih dekat dengan mereka. Chasta merupakan salah satu geng motor terkenal di kota ini, namun mereka tak pernah punya masalah dengan Rubicon dan berhubungan baik dengan Rubicon. Hai, boleh gabung gak? Tanya Karel, ketua geng Chester salah satu most wanted boy sekolah ini setelah para inti Rubicon. Sorry meja kita udah penuh, jawab Buiana terkesan datar. Kanara yang biasanya paling heboh ketika melihat Cogan, dia kali ini diam anteng hingga membuat para sahabatnya bingung. Tumben banget nih anak, diem Raya membatin. Tumben banget lo gak ngereok liat Cogan, bisik Raya di telinga Kanara. Masih gantengan Jeffran jadi gue gak tertarik, ucap acuh Kanara tak melirik sekalipun pada geng Chester yang masih setia berdiri mengelilingi mereka. Zora dan Xavier tetap tenang dengan makanan mereka seolah-olah tak melihat kehadiran Chasto. Cuek banget sih jadi cewek, biasanya juga kita gak mau duduk sama cewek tapi baru sama kalian aja kita mau dan malah kita yang nawarin. Ucap pede Dennis dengan sombongnya membuat Brianna, Kanara dan Raya mengkerut keningnya bersama. Yang mau duduk sama kalian siapa? Balas spontan Brianna menatap tak suka geng Chasto. Jangan pernah samain kita dengan penggemar lo karena kita sama sekali gak tertarik sama kalian, tambah Kanara membuat geng Chasto dia menahan malu karena baru kali ini mereka ditolak mentah-mentah oleh perempuan. Kanara, Brianna dan Raya melanjutkan kembali makannya tak memperdulikan lagi keberadaan geng Chasto. Karel dari tadi hanya diam saja memperhatikan wajah cantik Zoa yang mampu membuatnya sangat tertarik padanya, apalagi sikap acuh dan cuek Zoa membuatnya tambah tertantang untuk mendapatkannya. Gue Karel, nama lu siapa? Ucap Karel memperkenalkan diri pada Zoa dan mengulurkan tangannya tepat di hadapannya. Hap. Al.
Bukan Zoa yang membalas uluran tangan Karel, tapi Al yang tiba-tiba muncul membalas uluran tangan Karel dan sedikit menggenggam erat tangan Karel hingga membuatnya sedikit meringis kesakitan. "Weh, bau-bau api cemburu nih!" Celetuk Atala membuat para sahabatnya terkekeh. "Shh, Al!" Kaget Karel melihat kedatangan Al yang tiba-tiba dengan tatapan tajamnya yang mengarah padanya. Al melepaskan tangan Karel dan sedikit menghempasnya dan langsung duduk di sebelah Zoa, mengambil alih makanan Zoa dan menyuapi Zoa seperti ingin memperlihatkan bahwa Zoa adalah kekasihnya. "Aak," ucap datar Al menyuruh Zoa membuka mulutnya. Zoa mengerutkan dahinya bingung menatap kedatangan Al yang tiba-tiba dan perlakuan aneh Al membuat otak Zoa tak bekerja dengan baik. "Aak," ulang Al tetap dengan nada datarnya karena Zoa yang hanya diam saja menatapnya dan tak membuka mulutnya, membuat Zoa tersentak kaget dan tanpa sadar membuka mulutnya, menerima suapan dari Al. Zoa mengerjapkan matanya berulang kali mencoba menetralkan rasa terkejutnya sembari mengunyah makanannya membuat Al merasa gemas melihatnya dan mampu menghilangkan sedikit rasa kesalnya. Perlakuan manis Al pada Zoa mampu membuat para kaum Hawa berteriak histeris melihatnya karena Al yang tak pernah bersikap manis pada perempuan dan tentunya membuat iri semuanya yang tentunya ingin berada di posisi Zoa. "Sorry bro, cewek yang barusan lo ajak kenalan itu kekasih Al," ucap Atala menepuk bahu Karel yang mampu membuatnya kesulitan menelan ludahnya sendiri. "Apakah gue akan tamat?" Karel membatin. "Kalian jangan pernah sesekali mendekati mereka karena mereka adalah gadis Rubicon," ucap Jeffran pada geng Castu, mengklaim bahwa Zoa dan kawan-kawan adalah gadis milik Rubicon. "So sorry, kita gak tahu Jeff. Kita gak akan ganggu mereka lagi. Kita benar-benar minta maaf," ucap Karel sedikit ketakutan karena mereka tak mau berurusan dengan Rubicon yang sudah jelas tak pernah main-main dengan ucapannya. "Oke. Sekarang kalian pergi dari sini, kita mau makan bareng pacar kita," usir Jeffran pada Chester dan mereka langsung menurut pergi meninggalkan kantin. "Emang kalian pacar kita?" Celetuk Buyana yang sedari tadi dia memperhatikan para inti Rubicon berbicara. "Nanti juga jadi pacar," balas santai Atala sembari mendudukan dirinya di sebelah Buyana. Buyana menoleh menatap Atala yang berada di sampingnya. "Yakin banget bisa jadi pacar?" "Yakinlah," jawab Atala yang membalas menatap Buyana hingga tatapan mereka bertemu, membuat Buyana mengalihkan pandangannya merasa tak kuat menatap wajah tampan Atala sekalipun terdapat luka sayatan dan memar di wajahnya tak mengurangi kadar ketampanannya. "Sika, kenapa dia tampan sekali?" batin Buyana menjerit. "Kalian nyampe kapan?" tanya Kanara. "Kemarin sore," balas Jeffran dan Kanara hanya beroria mendengarnya. Para inti Rubicon memesan makanan mereka dan ikut makan bersama dengan para gadis Savientro. Marvin yang duduk di sebelah Xavier sedang menggenggam tangan Xavier dari bawah meja, meletakkan tangan mereka berdua depahnya dan tak ada yang menyadari ataupun mengetahuinya. Mereka berdua terlihat santai dengan Marvin yang sibuk memakan makanannya dan Xavier yang fokus dengan ponselnya. "Nih orang-orang kok jadi berpasang-pasangan?" si batin Raya dan Kalandra yang menatap para sahabatnya yang sepertinya sibuk dengan pasangannya masing-masing. Selesainya mereka dari makannya, mereka semua beranjak meninggalkan kantin menuju kelasnya masing-masing. Kanara dan Buyana yang berada di paling depan mendadak menghentikan langkahnya membuat orang-orang di belakangnya tanpa sengaja menubruk punggung mereka berdua. "Shit, ngapain berhenti mendadak?" ucap kesal Raya sembari mengelus hidungnya yang bertabrakan dengan punggung Buyana. Kanara dan Buyana membulatkan matanya dengan mulut yang terbuka bersama melihat seseorang yang harus Zoa hindari. Buyana dan Kanara buru-buru memutar badannya, sedikit berlari menuju Zoa yang berada di belakang Raya dan Xavier lalu memutar tubuh Zoa dan menarik tangannya menjauh dari sana. Xavier dan Raya yang bingung melihat tingkah aneh kedua sahabatnya, seketika langsung mengerti ketika mereka berdua melihat seseorang yang harus Zoa hindari berjalan mendekat ke arah mereka. "Sial! Kenapa dia berjalan ke arah sini?"
Ucap Panik Raya dan Xavier yang langsung ikut berlari mengejar Zoa yang sudah dibawa pergi oleh Kanara dan Brianna. Para inti Rubicon dibuat kebingungan melihat tingkah aneh mereka berlima. Mereka kenapa? Bingung Jeffran menggaruk kepalanya yang tak gatal. Perasaan gak ada setan deh. Kenapa muka mereka kelihatan panik banget? Ucap Atala. Al yang merasa tak beres dengan mereka berlima mengarahkan pandangannya ke depan melihat seorang gadis yang berjalan ke arahnya. Apakah karena dia? Memangnya kenapa dengan dia? Al membatin menanyakan pada dirinya sendiri.